Di mana ada Tuhan 100%? Di dalam dirinya rohnya. Bersama-sama. Wah, mimpi dong. Kok mimpi? Pendusta. Sobek juga nanti mulutmu. Bilang di situ manusia, kok bilang Tuhan dalam dirinya. Apa sih orang Kristen ini? Robek juga nanti mulutnya. Di situ jelas-jelas manusia. Dia bilangnya dilihat sejak kapan manusia melihat manusia di dalamnya Tuhan itu kayak mana? Gak pantas lah kau naik diskusi ini, ku sobek juga nanti mulutmu kau naik lagi. Cobalah teman-teman yang Kristen, coba kita ini ilmiah gitu loh. Yang dilihat oleh perempuan Samaria itu manusia, tapi dia panggil Tuhan. Itu yang mana tuh yang salah dan siapa yang benar nih? Kalau tidak tahu orang jelas-jelas di situ yang menjadi perantaraan Bapa ini adalah Tuhan kata Yesus, Tuhannya Yesus. Tuhan ini dan manusia perantaraannya adalah manusia Yesus. Udah jelas di situ manusia Yesus. Kok masih pula disebut Tuhan di dalam dirinya? Ini pagan. Udahlah jadi orang Yunani aja, jangan ke Islam-Islaman. Pakai Allah pula Allah dipakainya. Dasar. Ya Pak Kusnio, selamat pagi. Kita sapa dulu ya, Bang Kusnio sama Bang nggak tahu. Silakan dibuka mikrofonnya berdua. Ini Kristen atau Muslim agamanya nih? Ya buka mic-nya. Pak Kusnio sama nggak tahu ini agamanya apa? Islam atau Kristen? Woi! Ini gimana konsepnya? Naik nggak? Ada yang kaget pasti nih. Ada yang kaget di bawah nih. Kurang ekonya. Itulah teman-teman. Nggak gini loh Kang Dito. Kawan-kawan Muslim ini kadang-kadang juga dibawa typing itu. Turunkan, naikkan, turunkan, naikkan. Coba kalian kalau misalkan di posisi kami, betapa sulitnya mengajarkan teman-teman Aliteng itu. Betapa repotnya, ribetnya kami sebagai dosen memberikan mutiara kepada mereka. Kadang kawan-kawan Muslim itu dibawa ngatur-ngatur, kayak gini Bang Fandi ganti temanya ini bla bla bla. Kalian nggak tahu apa yang kami hadapin di atas ini. Orang-orang yang tidak berpikir. Makanya kita di dalam Islam itu kawan-kawan Muslim, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala takilun. Apakah kau tidak menggunakan akalmu? Jadi kami ini ketika memberikan mutiara, coba ibarat kita ajarin B2 itu, uang ini bagus loh. Kau bisa pakai beli makanan sesuka hatimu. Itu ibarat kita ajarkan kayak gitu, teman-teman Aliteng ini. Jadi Ya, mengerti perlu- juga lah perlu kawan-kawan digarisbawahi, Muslim. Fandi. Kalau beli makanan untuk manusia, jangan pakai beli makanan buat makanan babi. Jadi gitu teman-teman, repot, berat. Kaki kanan kami ini di jurang, kaki kiri di penjara, tahu nggak? Hah? Mana kalau Kang Dito sudah mengeluh lagi, aduh nggak aman nih rokok Bang Fandi, acur aku. Habis kita ini memang mendakwah itu memang ya ujiannya luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangat apa ya? Coba, Masya Allah lah pokoknya. ya, coba Fandi, Lanjut, Kang. apakah kita mau lanjutkan diskusi orang yang jelas-jelas tulisannya manusia Kristus Yesus? Kok dilihatnya pula di manusianya itu di dalamnya ada Tuhan katanya. Orang gila dia itu. Coba kita mau ikutan gila sama dia. Enggak lah, ngapain? Makanya buang aja lah. Cari yang hikmat. Kayak Unitarian tadi datang Yosua. Kan kelihatan tuh perbedaannya. Unitarian bisa menganalisis, wah ini gereja Yunani ini yang datang ini dibawa Yosua. Nggak ngerti juga dia itu Yunani. Kenapa nggak diganti juga Immanuel jadi Imanisus gitu kan? Terus Abraham jadi Abrahamus gitu kan? Jadilah jadi Moses. Nabi Musa jadi Moses. Moses.
Kan us semua. Ya usus semua. Iya. Jadi yang dipilih cuman si ini aja. Si Yesusnya aja. Ya kan? Kita repotnya kita ini kan Buto. Kita bukan hanya mengajar kitab mereka, tapi bahasa Indonesia juga kita ajarin kepada mereka. Karena teman-teman Kristen ini, mereka ini 99,9% masuk neraka karena tidak paham bahasa Indonesia. Itu yang dikatakan Bang Ardi itu biasa. Setelah diajarin bahasa Indonesia itu mereka nggak paham. Nah, coba kita naikkan nih yang minta-minta naik ini. Langsung kita sapa. Iya, Bu Arti Kristen dari mana, Bu? Denom apa Kristennya? Nur Salim, denom apa Kristennya? Bu Arti sama Nur Salim, agamanya Kristen apa, Bang? Silakan. Bu Arti agamanya Kristen apa, Bu? Ibu Arti. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Kita santai aja diskusinya, nggak usah terlalu apa ya. Nggak berat kok. Kami mengangkat tema itu tema-tema basic selalu, basic-basic yang dasar-dasar terus. Silakan ke Bang Ardi. Siap Bang Ardi. Silakan ayo teman-teman Kristen, kita ngobrol santai aja. Bang Paton, selamat pagi jelang siang. Bang Stephen. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Gimana kabar, Le? Sehat? Sehat. Apa nih yang mau Nih, didiskusi? temanya nih. Temanya. Ya, temanya sebenarnya yang Yesus ajarkan itu apa sih? Gitu loh. Hanya satu. Bantu kami untuk belajar. Silakan Hanya Bang Paton. satu saja yang Yesus ajarkan. Kasihilah Muslim karena semua masuk neraka. Itu aja. Kasihilah Muslim. Semua masuk neraka. Itu bohong itu, Bang. Iya, dibohongin Bohong Fandi dan tanpa dasar. Bang Paton dibohongin sama Fandi. Fandi itu ngerti Kristen, cuma nanya aja. Taunya kami ajaran Yesus. Coba nih, abang nyembah Yesus nggak? Nanya ke aku. Iya. Abang nyembah Yesus nggak? Nyembah? Enggak lah. Kami kan anak-anak Tuhan, masa nyembah Tuhan? Oh, Kan ada jadi- anak nyembah bapaknya. Nggak ada sebab menyembah. Jadi nggak nyembah Yesus. Enggak lah. Yesus Kalau Tuhan kami tuh Yesus haram jelas. menyembah. Iya, Yesus kami sebut Tuhan, tapi bukan berarti menyembah. Menyembah itu hanya hamba-hamba yang menyembah. Anak Tuhan Jadi mana kalau- menyembah Tuhan? Enggak ada. Nah, sementara Yesus ini ngajarin memang dia tidak disembah sih, tapi di Bible kenapa ada orang itu melihat Yesus dari jauh berlari dia lalu menyembahnya. Emang beneran nggak nyembah Yesus? Aja, itu kan hak dia. Dia belum mengerti bahwa dia anak Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin nanti dia paham. Menyembah Yesus- itu hanya perbuatan hamba-hamba. Jadi Anak-anak Yesus kan- Tuhan enggak ada. Ya udah, Yesus kan anak Tuhan menurut Anda. Anda juga anak Tuhan. Anak Tuhan Jadi Anda sebagai sama dengan- firman. Sebagai firman. Kalau kami sebagai orang-orang yang percaya kepada firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan bukan? Firman itu, Yesus itu kan firman. Tapi Oh, bukan nanti, tunggu. Setelah bangkit, dia disebut Tuhan karena sudah maha kuasa. Jadi Oh, disebut baru Tuhan, setelah bangkit, firman baru dia yang disebut Tuhan. Muhammad kan tidak ada kuasa, jadi gimana mau disebut Tuhan? Enggak, kita lagi bicara ajaran Yesus. Kenapa ke Nabi Muhammad? Enggak, bandingkan dengan Muhammad supaya Muslim itu jadi jelas. Manusia Oh, itu jangan menjadi diantara. jelas kalau diperbandingkan. Oke, jadi harus dibandingkan. Ya, Muhammad kan Nabi tidak ada Muhammad kuasa. Nah, Yesus ngajarin Nabi- puasa. Sama tuh. Puasa. Iya. Yesus Nggak pernah ngajarin Yesus. puasa. Nggak pernah Yesus perintahkan puasa.
Yesus ngajarin puasa. Di Bible itu Yesus puasa 40 hari 40 malam. Ya, kamu tahu apa artinya itu? 40 hari 40 malam. Enggak, jangan diambil bagian yang itu. Saya hanya memberikan petunjuk bahwa Iya, ajaran saya baik. Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan secara langsung terkait siam atau puasa, Yesus ini kan dia melakukan puasa. Ya. 40 hari 40 malam, perintahnya itu diperintahkan kepada Musa. Musa diberikan perintah puasa. Karena Yesus datang menggenapkan hukum-hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, maka dia menjadi pelaku pengikut ajaran Musa. Betul? Betul nggak? Tidak betul, tidak. Oh, tidak betul. Kalau gitu Yesus puasa dari ajaran siapa? Nah, makanya ini yang saya mau jelaskan kamu. Yesus puasa 40 hari 40 malam, ya toh? Muhammad puasanya 30 hari, berarti tidak ikut Yesus. Nah, kenapa Yesus puasa 40 hari 40 malam? Karena Musa 40 hari 40 malam puasa, Elia 40 hari 40 malam. Jadi dia mau menunjukkan akulah kelanjutan dari Musa dan Elia. Itu maknanya. Berarti Yesus mengikuti ajaran Musa dan Elia. Tidak, bukan mengikuti ajaran Musa. Dia itu menunjukkan bahwa dia kelanjutan dari Musa dan Elia. Makanya ketiganya bertemu di Gunung Tabor. Itu loh, jadi ada kelanjutan. Muhammad kok tiba-tiba puasanya hanya 30 Ya, hari. lalu saudara, Yesus kan melakukan puasa dan Yesus Anda tuhankan. Yesus aja puasa, Anda puasa nggak? Bukan. Aku sebut dia Tuhan. Nah, Beda sebut Tuhan itu Tuhan apa? dan Tuhan itu yang maha kuasa, itu yang tidak maha kuasa. Yesus Maha Kuasa. Setelah Kenapa dia berpuasa kalau dia maha kuasa? Loh, itu kan waktu dia firman Tuhan, dia mau menunjukkan bahwa dia itu dinubuatkan sejak Musa, Elia, jadi dia dinubuatkan. Anda ini ngaco juga. Mana ada Tuhan dinubuatkan? Oh, itu buktinya dia puasanya persis sama dengan Musa dan Elia. Muhammad bukan kelanjutan karena hanya 30 hari. Jadi pemahaman Anda ini melihat Yesus itu benar-benar manusia atau benar-benar Tuhan? Loh, Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia sama dengan firman Allah menjadi kertas-kertas. Apakah Al-Quran itu betul-betul kertas? Coba kita pakai dalil. Yohanes 4. Dalil. Yohanes 4 nomor 11. Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, "Tuhan." Dia panggil Tuhan. Tapi yang dilihat manusia. Itu haknya toh. Kenapa? Dia panggil Yesus Tuhan. Iya, tidak apa-apa. Dia panggil Yesus Tuhan, tapi yang dilihatnya manusia. Ya, terserah dia. Memang begitu. Sama dengan Musa waktu melihat api yang keluar dari semak-semak. Jadi maksud Anda pemahamannya api itu Tuhan gitu? Loh, Musa mengatakan apa? Apa? Ya Allah. Iya. Di mana? Keluaran 3. Keluaran 3 nomor. Ya, kamu lihatlah ayatnya di situ. Itu bagaimana Musa pertama kali ditemui oleh Tuhan. Yang menemui api apa Tuhan? Tuhan dong. Dalam bentuk api. Dalam bentuk api yang terbakar, yang membakar semak. Tidak, itu hak dia. Kamu jangan ganggu gugat. Bukan, jadi api itu Tuhan atau bukan? Bukanlah. Namanya kamu sendiri, api itu Tuhan nggak? Yo, sendiri kan sudah katakan. Api itu disebutnya Tuhan sama Musa gimana sih? Iya, itu hak dia, Kak. Loh, kok hak dia? Ya iya. Kamu menggugat. Perempuan Samaria itu tadi? Iya. Dengarkan. Jadi kalau manusia perempuan Samaria ini panggil Yesus Tuhan, yang dia lihatnya manusia yang berjalan, dia punya kaki, punya tubuh, punya alat kelamin. Apakah ini Tuhan berkelamin? Loh, sudah jelas. Kamu tanyakan aja ke perempuan Samaria itu kenapa dia panggil Tuhan. Ngapain aku yang harus jawab, dia yang nyebut. Ya, ini kan dasaran imanmu sama nggak dengan perempuan Samaria? Bukan itu dasaran iman saya. Terhadap perempuan Samaria. Aku nggak percaya perempuan Samaria. Dengarkan pertanyaan saya.
Apakah landasan keyakinanmu seperti yang dikatakan perempuan Samaria ini, dia panggil Tuhan kepada Yesus tapi yang dilihatnya manusia? Terserah Sama dia kan? toh. Kenapa kamu mau atur perempuan itu? Sama atau beda? Ya, Aduh, kan kamu mau aja. jawab kau. Enggak, aku Kau kan cuma sudah ngomong, katakan kau tadi. jawab kau. Kenapa kau Orang nggak mau ini kok jawab? jadi emosi. Bukan emosi, kenapa kau nggak mau jawab? Bro, aku sudah jawab, biarkan dia, itu haknya mau Nah, menyebut itu apa bukan jawaban pun. kau. Yang Tapi kutanya aku tidak mendasarkan imanku pada perempuan Samaria yang sebut Oh, Yesus. berarti nggak sama. Berarti Bukan menurut nggak sama, itu urusan dia. perempuan Samaria ini matanya belekan, nggak ngelihat gitu. Tidak, itu hak Jelas dia. manusia dia. Kamu jangan menghakimi orang, biarkan aja dia mau sebut Tuhan. Kayak Itu bukan- siapa? Kayak itu kan Thomas bukan menyebut sebut ya Tuhanku dan Allahku, ya biarin aja itu urusan. Ngapain kita paksa dia harus nyebut apa? Kau dimawal aku robek nanti mulutmu. Kau nggak mau menjawab? Orang berdiskusi itu kalau ditanya apakah seperti itu landasan iman orang-orang Kristen, seperti orang Samaria yang memanggil dia Tuhan di Bibelmu, tapi yang dia lihat manusia. Gampang itu sebenarnya jawab. Oh enggak kan gitu, karena saya tidak pernah melihat Yesus. Yesus manusia kah? Atau Yesus itu roh kah yang dilihatnya? Kita tidak tahu, pokoknya kita imani saja begitu. Selesai. Kenapa? Tanya aja sama perempuan Samaria itu. Ini tidak niat diskusi. Agak lain. Cobalah orang-orang Kristen. Kita bukan mau tendensius. Kita bertanya nih, karena ada di Bibelmu, Yohanes 4 nomor 11. Perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan, sama kayak kalian. Tapi perempuan Samaria itu melihat Yesus yang pada waktu itu, yaitu manusia. Agak sederhana tapi gak nyambung kurasa. Gak mau menjawab. Karena itulah nilai kebenaran kalau orang Kristen manggil Yesus Tuhan tapi sebenarnya manusia. Ya kalau sama kan tinggal bilang, oh ya sama seperti itu Kang Dito. Maka kita lanjut diskusi. Di situ isinya dia tanya tentang, Tuhan, adakah engkau punya ember? Buat apa Tuhan butuh ember? Ember itu untuk manusia. Bener nggak Fandi? Ada ember di situ? Oh nggak ada. Nah di nomor 19-nya lebih gila lagi. Tuhan telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Ini perempuan Samaria ini PAO atau apa ini? PA ya? Coba. Iya nggak? Telah nyata padaku engkau seorang nabi dibilangnya. Nggak usah kita kasih barang yang kudus atau mutiara. Bibelnya sendiri ini saja, dia nggak melihat loh. Dia nggak membaca masuk ke otak loh. Dia membaca cuma dalam hati. Aku nggak mau jawab, nanti aku ketahuan kalau aku menuhankan manusia. Ya pagan. Emang yang menuhankan manusia itu pagan. Ya kan? Jadi saudara iman filah yang dimuliakan oleh Allah. Kita berdiskusi di sini bukan untuk tendensius. Kita ingin jawaban dari mereka memahami Bibelnya. Apakah landasan sandaran keimanannya seperti orang Samaria itu yang jelas-jelas bukan Kristen. Perempuan Samaria itu kalau dicek, dianalisa ternyata perempuan Samaria ini katanya menyembah api, penyembah berhala. Bener gak tuh? Kita ulas. Lalu kenapa perempuan Samaria ini yang mengetahui Tuhannya bukan manusia, dia panggil Yesus Tuhan? Ini ada satu delik. Apakah memang dipaksakan perempuan Samaria di dalam Bible ini dia memanggil Yesus Tuhan? Kan gitu. Belum ada hotel memang waktu itu. Diajak berpikir begini saja sulit. Mulutnya ngablak kemana-mana. Wah sekalian aja lah kita robek sampai ke atas, sampai kepalanya rusak gitu kan. Karena udah nggak ada. Ini Bibelnya sendiri ditolak. Ditanya seputar Bibel, oh kok tanya sendiri saja sama perempuan Samaria. Kan orang PA, longor,
Nggak sekolah rupanya dia. Kitab sucinya ditanya, malah suruh tanya ke perempuan Samaria di kitab suci yang nggak ada orangnya. Kalau ada pun mustahil orang itu masih hidup zaman sekarang. Kayak mana? Ya Pandit ya. Tinggal sebatang. Tinggal sebatang. Terus, selamat ya, selamat. Selamat. Selamat saya ucapkan. Rupanya kau masih punya stok satu slot. Ya silakan langsung di apa aja moderator kalau ada yang request. Jangan orang-orang yang rusak akalnya, jangan. Ditanya baik-baik, kita suruh tanya pula sama perempuan yang panggil Yesus Tuhan. Ya kalau sama-sama yang manggil Yesus Tuhan itu kalian, kenapa kalian tidak jawab? Merusak akalnya orang-orang Kristen. Rusak, bener parah. Kalau tidak mau niat diskusi, nggak usah naik ke sini. Cuma main retorika, masa kita disuruh tanya perempuan Samaria, Wandi? Iya nggak? Perempuan Samaria kata Yesus itu suaminya 5, nggak mau lah kita. Nanti kita di situ dijadiin suami pula ke 6 kan gitu kan? Takutlah kita sama perempuan Samaria tuh. Yesus sendiri yang bilang, wah suamimu tuh 5 katanya. Wah agak lain. Tapi beneran nggak sih itu atau cuma dongeng belaka itu? Cuman dongeng belaka apa beneran itu perempuan Samaria dibilang Yesus suamimu 5 katanya? Ada dalilnya itu Kang. Iya itu Yohanes 4 itu. Yohanes 4 nomor? Ah Pandi, kau tidak baca Bible keseluruhan rupanya Pandi, alangkah sayangnya. Pak dosen, cuman buang mutiara saja, isi yang dikira mutiara. Tapi Ayo yang, sambil tap-tap teman-teman. Lanjut Kang Dito. Gimana? yang lucunya bukan masalah mutiara. Ini perempuan Samaria ini bilang timba atau ember buat apa gitu loh. Itu manusianya Kang Dito. Aku jawab lah. Ya, iya. Manusia itu kan memang butuh ember kan, tapi dia panggil Tuhan. Salah atau bener tuh? Salah dong. Ingat Pak Budi Asali bilangnya apa? Ngakak aku. Pak Budi Asali bilang kan, itu salah terjemahan, goblok LAI. Bodoh LAI. Ditanya aja bilang kayak gitu kan. Iya. Salah terjemahan. Nah, kalau yang kita tanya Matius 22 nomor 44 apa dibilangnya? Ah, itu aku pelajari dulu itu Dito ya. Ya, Tuhan berfirman. Repot memang ya. Ribet jadi Kristen itu ribet, sulit. Udah nyerah aja kalian, nyerah aja. Entah ada orangnya apa kucing. Dia pikir Dalbo bisa percaya ya kalau Kristen bicara. Enggak lah. Tuhan saja kalian tipu, Dinda. Jangankan Dalbo, Tuhan saja kalian tipu. Katanya dia mengajari 27 murtad. Saya nggak mau minta mana buktinya, nggak mau, kan nggak ada. Saya yang ngaku-ngaku murtad banyak, memberikan kesaksian, padahal dia Kristen sendiri memberikan kesaksian. Dia pikir Islam ini mudah dibohongi. Enggak. Coba kalau Kristen memberikan kesaksian, dia ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku hatam Al-Quran, bahkan ada ngaku-ngaku hafiz Al-Quran, ya kan? Memberikan kesaksian, anak kecil aja yang waras, bahkan di Kristen anak kecilnya aja ketawa mendengarkan kesaksian mereka itu. Bagaimana mungkin ada kesaksian, saya bersaksi melihat Tuhan Yesus turun di mobil bus. Memangnya Yesus ini Bang Toyib?
Memangnya Yesus ini anak rantau? Turun dari bus. Ada pula kesaksian Yesus nempel di langit-langit kamar. Memangnya Yesus ini tokek? Cuman kalian kalau mau berpikir, kadang-kala saya sampaikan kepada mereka, gunakan akalmu dulu, akal sehatmu sejenak saja, 1 menit aja lah. Kesaksian-kesaksian yang sangat lucu itu, lihatlah kesaksian-kesaksian Kristen pura-pura murtad padahal asalnya dari sana. Coba perempuan ini ngaku penghafal Al-Quran, jauh berbeda dengan kesaksian penyampaian ya dengan yang mualaf. Mualaf sederhana loh kesaksiannya. Ketika dia menggunakan akal, dia berkata begini, kayak Bayu Andi, kayak ya mualaf itu. Saya tanya, apa membuat kamu mualaf? Dia jawab, saya selalu berpikir Bang Dalpo, ketika saya rantau meninggalkan Batak masuk di Sulawesi Selatan, saya berpikir, kok bisa ya Tuhanku berdoa? Dia berpikir di situ, kok bisa ya Tuhan berdoa? Kok bisa Tuhan dibunuh? Karena di gereja nggak pernah disampaikan. Saya tanya dia, apakah pernah kau dengarkan di gereja? Enggak, Pak. Karena di gereja itu yang banyak disampaikan itu bahasanya Paulus. Selebihnya itu kita nyanyi-nyanyi. Nah itu. Juneda. Kadangkala saya merasa sedih loh samamu Juneda. Setiap kali naik kau di sini nangis melulu. Kemarin-kemarin kan ada juga seperti Juneda ini. Dia menyuruh saya bertaubat. Maka saya katakan, kalau saya bertaubat, siapakah saya tuhankan? Itu sederhana. Ketika saya bertobat, siapakah yang aku tuhankan? Dia jawab dengan bangga, Yesus Kristus kita tuhankan sebagai juru selamat kita. Wah, luar biasa. Tapi bisa enggak saudara memberikan satu pernyataan di sini bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Dia ragu. Apa jawabnya? Jadi begini Pak Dalpo, Yesus ini pada mulanya firman. Saya enggak nanya itu Tante. Saya tanya, bisa enggak kamu memberikan satu pernyataan? Tidak ada Tuhan selain Yesus. Sebagaimana kami umat Islam mengatakan, ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berani kami umat Islam. Nah kalian mengajak saya bertaubat untuk menjadikan Yesus Tuhan. Mampu enggak kalian mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus? Enggak ada berani. Di situ ragu. Bagaimana orang lain tidak ragu? Kalian Kristen dari Orok sampai Bangkotan ragu mengucapkan kata itu, lalu mengajak orang lain. Kang goblok namanya. Jadi benar kata Saifuddin Ibrahim, syarat jadi Kristen itu harus bego. Itu bukan kataku ya, bukan kataku ya. Sekali lagi saya putarkan dulu supaya saya tidak diomeli oleh cuplis. Saya putarkan dulu sekali ya. Untuk menjadi orang Kristen itu nggak susah. Cara satu-satunya adalah bodoh. Nah, dengarkan, bukan aku loh. Nanti tunggu di PT saya ya, teman-temannya tunggu nanti di PT-ku. Aja.
Dia coba dah Al-Fatihah deh, sedikit aja Bu. Disuruh baca Al-Fatihah ini. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu ya. Ini ngaku guru ngaji nih. Malik Yaumiddin. Aku akan lupa. Malik Yaumiddin. Jadi nasiratal mustaqim. Coba anak kecil di Islam, anak SD, baca Al-Quran seperti ini, goblok. Mana ada kau baca Al-Quran sebagaimana kau baca Bible? Mana ada bunyi-bunyi gitu, tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gurunda, Masya Allah. Gimana kabarnya Gurunda? Alhamdulillah sehat walafiat, Masya Allah. Masya Allah. Mohon izin boleh? Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, diberi ruh, di mana akal dan ruh adalah bentuk cerminan cahaya ilahi yang kemudian sebagai pembuktian secara akurat bahwa pencipta langit dan bumi itu ada, dengan menciptakan makhluk sebagai bukti kalau Sang Khalik benar-benar adalah wujud. Salam serta taslim kepada manusia mulia yang mengajarkan keturunan Adam kembali untuk memuliakan para nabi yang diolok-olok oleh kaum terdahulu, yang dihina, dinistakan, direndahkan, difitnah, dihujat melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kemuliaan para nabi kembali diajarkan kepada keturunan Adam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mohon izin melalui Komal yang kita cintai ini, Komal saudara kita, salah satu menara siar yang senantiasa memberi edukasi, pengajaran kepada anak bangsa untuk dicerdaskan agar mereka bisa menjadi saksi bahwa ajaran kebenaran itu sudah disampaikan oleh orang-orang Islam kepada seluruh manusia yang memiliki hati, memiliki mata, pendengaran, dan menyempatkan waktu untuk menyimak diskusi-diskusi lintas agama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaidah Islam banyak hal yang kita sering dengarkan lucu, menggelikan, membuat kita tidak habis pikir, sehingga mengantarkan kita kadang tertawa ketika saudara-saudara kita di luar Islam, khususnya saudara kita non-muslim, dalam hal ini Kristen, berbicara tentang kaidah keagamaan mereka. Geli, lucu, tapi terkadang juga mengharukan. Keadaan itu menghantarkan kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui, menetralisir keadaan yang bagi kita itu adalah lucu-lucuan yang begitu kocak ketika berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, turun ke dunia, kena flu kayak Bang Suma. Maka Al-Quran datang menerangkan, beritakanlah kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, wa iz qala Allah, maka ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa, manusia berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan oleh seorang manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. A'anta qulta linnas,
apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk mempertuhankan dirimu, menjadikan dirimu dan juga ibumu untuk menuhankan selain daripada Allah? Takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau manusia yang kuciptakan tanpa ayah yang telah berlaku sombong di hadapanku? Apakah engkau yang aku beri mukjizat sedikit berlaku zalim di hadapanku? Ataukah kemudian kamu enggak memahami bahwasanya apa yang kujadikan sebagai risalah kedatanganmu itu bukanlah sebuah hal yang membuat engkau harus sombong di hadapanku. Oleh karena itu, aku ingin tahu, kata Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka manusia-manusia sok tahu, sok pintar, sok paten, pembohong, pembual, penipu, tukang ilusi, tukang tahayul, bahwa engkau itu adalah aku, engkau itu adalah hakikat yang sama denganku, engkau itu adalah pencipta yang turun menjadi ciptaan, engkau itu yang maha hidup lalu kuhidupkan, engkau itu yang maha mematikan lalu aku matikan. Apakah engkau yang mengajarkan mereka manusia-manusia cupu tak berotak ini, kata Allah. Jadi Nabi Isa dalam kaidah Quran, beliau dihakimi. Kalau dia hakim, menurut saudara-saudara kita non-muslim, di hadapan pencipta sembahan umat Islam, dia menjadi terdakwa. Oleh itu kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam penggarisan itu jelas. Bahwasanya ada kondisi di mana utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, Oh, jaringan. Tunggu. Bukan. Ini ada yang ganggu sekali, buta huruf. Iya. Jadi ada kondisi di mana pencipta langit dan bumi ini melihat dan menyaksikan bahwa anak keturunan Adam tidak sedang baik-baik saja. Ada yang melakukan makar di atas muka bumi ini. Kalau dulu di surga ada yang bikin makar, namanya ular tua, Sibilisisis. Tapi si ular tua ini belum parah banget. Kenapa? Si ular tua yang ada di Ganbi Eden itu hanya mengajak manusia untuk meninggalkan perintahku agar jangan makan buah yang aku larang. Tapi sang pembuat makar yang di bumi ini kurang ajar betul. Kurang ajar. Sangat-sangat kurang ajar. Pantas mereka kemudian kekal di neraka. Kenapa? Kalau iblis di dalam surga hanya menghalang-halangi manusia untuk jangan makan buah yang aku larang untuk memakannya. Tapi di bumi si kucuk justru menghalang-halangi orang anak keturunan Adam untuk menyembah kepada aku.
Ini benar-benar menyakitkan. Ini betul-betul makar pembuat kejahatan sejahat-jahatnya. Sejahat-jahatnya iblis yang menghalangi Adam, mereka hanya menghalangi Adam untuk taat jangan makan buah. Ini menghalangi keturunan Adam agar jangan menyembah kepadaku. Biadab. Maka baginya sudah aku berikan takaran. Apa itu? Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini kata Allah, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia laknat ini mempertuhankan dirimu, mengibadahi dirimu, menyembah dirimu, menyelaraskan, menyetarakan kamu dengan aku, mengatakan kita sehakikat? Kamu yang mengajarkan? Jawab. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata di hadapan Allah, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa alaihissalam ketika dihakimi oleh Allah, apakah engkau a'anta qulta linnas, yang mengatakan kepada manusia, takhizuni, sembahlah aku ini karena aku berasal dari firman. Sembahlah aku ini karena aku adalah firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan. Sembahlah aku ini karena aku adalah reinkarnasi Tuhan. Sembahlah aku ini karena aku adalah teofani Tuhan. Tidak ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku tidak pernah mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan itu ya Rabb. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alai. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada Allah, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Selama aku berada di tengah-tengah kaumku, selama aku berada di tengah-tengah mereka murid-muridku, aku menjadi saksi terhadap mereka. Aku menjadi saksi. Aku yang menjadi saksi. Aku yang mengangkat saksi atas mereka. Bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang kau ajarkan? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Apa yang kau sampaikan kepada aku seluruhnya telah aku katakan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Aku bersaksi mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka aku seru kepada mereka, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku tak pernah bersaksi yang tidak-tidak. Sebelum engkau mengangkat aku ke langit, aku sudah menyampaikan seluruh apa yang menjadi amanah darimu. Titah yang kau berikan agar aku sampaikan kepada mereka, wahai Bani Israel, jikalau kalian ingin selamat, maka kasihi Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan juga kasihi aku sebagai utusan Tuhan yang benar. Fattakullah wa ati'un, hadza siratun mustaqim. Itu yang aku ajarkan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani abudullah
Rabbi wa Rabbakum wa kuntu alaihim syahida. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Kesaksianku berupa dua pondasi. Pondasi awal ucapan. Aku katakan kepada mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia sang pencipta langit dan bumi yang telah mengutus aku, yang memberi tugas kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada kaumku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu jelas. Dan sekiranya aku pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, tentulah engkau mengetahuinya ya Rabb. Tentu engkau tahu. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsika. Akan tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Rabb. Innaka anta allamul ghuyub. Bukankah engkau yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib? Jadi aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Maka kelak ketika engkau mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin, itu betul ya Rabb, betul. Nanti di hari kemudian aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul ya Rabb, aku akan menjadi musuhnya. Dan aku akan menolak semua perkataan-perkataan, pujian-pujian kosong yang dilontarkan mereka kepada aku. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabiku Muhammad, ingatlah ketika aku berfirman, ya Isa, wahai Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia pembohong, pendusta, bersaksi palsu di mana-mana? Siang malam bersaksi palsu, siang malam mereka menipu, siang malam mereka berbohong, mereka berbicara seenak perutnya. Apakah ente yang mengajarkan itu? Tidak ya Rabb. Tidak. Tidak. Tidaklah layak aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rupa-rupanya Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya, memang ada sekelompok manusia yang mempertuhankan mempertuhankan Nabi Isa. Dan mereka ini adalah orang yang mempertuhankan tanpa dalil, tanpa dasar pijakan, tanpa legitimasi, hanya berdasarkan doktrin dan dogma nenek moyang mereka saja. Oleh karena itu, beberapa hari kita sudah membahas tema dalam lintas agama Islam Kristen. Kita membahas siapa yang mengutuk Kristus. Sampai hari ini tak ada dari mereka pun yang bisa menjawab berdasar dengan data yang ada di dalam kitab mereka sendiri terkait dengan apa yang kemudian diurai di dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang disebut Kristus, orang yang disebut Mesias adalah orang yang disayangi, dikasihi, dimuliakan, dan tidaklah mungkin bisa dikutuk oleh siapapun. Lalu kemudian berjalan waktu, masuklah kita kepada tema tentang persaksian Yesus, persaksian Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat berapa tadi? Ali Imran ayat 116 dan 117. Di situ dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abdullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim
falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Namun ketika engkau mengangkat aku, maka engkaulah yang menjadi saksi atas mereka. Engkau yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi tidaklah mungkin aku yang adalah hambamu, ciptaanmu, yang siang malam memujimu, mengajarkan mereka beribadah hanya kepadamu, tiba-tiba saja aku mengajarkan aku adalah engkau. Tidaklah mungkin aku yang mengatakan kepada mereka aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan mujizat-mujizat dari diriku sendiri. Bahkan sekedar bersaksi dari diriku sendiri. Aku katakan, kalau itu bukan kesaksian dari engkau, maka saya katakan, ya Rabb, di hadapan mereka kesaksianku itu adalah tidak benar alias dusta. Jadi ketika aku mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ma qultu lahum illa ma amartani bih, maka ketika mereka menuduh aku yang mengatakan itu, maka silakan berikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan sepele. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan kecil. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghantarkan manusia menjadi penghuni neraka kekal. Untuk itu, beri ganjaran yang setimpal ya Rabb. Jika iblis hanya oleh karena tidak mau sujud, menghormat kepada Adam, engkau ganjar mereka neraka kekal, maka ganjarlah mereka neraka kekal jahanam berlipat-lipat kali ganda. Karena mereka, maka keturunan Adam masuk ke dalam api neraka jahanam. Ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Al-Quran datang meluruskan kemudian ajaran-ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian oleh mereka. Dibengkokkan oleh mereka. Mereka sengaja untuk memelintir segala ucapan-ucapan yang pernah para nabi sampaikan. Ini yang menyebabkan salah satunya kita harus tampil, kita harus hadir untuk menyampaikan kepada mereka, menyadarkan kepada mereka sekiranya mungkin mereka masih bisa kemudian disembuhkan dari penyakit panjang, penyakit lama, penyakit akut, penyakit turun-temurun, penyakit keturunan. Apa itu? Allah mengatakan, lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja. Mengapa engkau terus menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Mengapa? Wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan. Engkau menyaksikan, tapi engkau membengkokkan. Sudah tahu jalan lurusnya. Hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai manusia yang dilahirkan manusia, mengajar manusia, dari bentukan manusia, tercipta dari manusia. Tapi kau bengkokkan Dia adalah sehakikat dengan pencipta manusia. Wa antum syuhada, padahal engkau menyaksikan, engkau membaca, engkau mendengarkan, engkau melihat, engkau merasakan, bahkan engkau berdiskusi, bahkan engkau berdebat, engkau menjadi saksi atas semua itu. Tapi lagi-lagi kata Allah, man amana tabgunaha iwaja, engkau membengkokkan kemudian jalan yang sudah lurus. Engkau mau, engkau menghendaki, engkau pingin sekali supaya manusia semuanya menjadi bengkok di hadapan Tuhannya. Tapi ingat kata Allah, apapun yang kalian lakukan, ucapan kalian, perbuatan jasad kalian, hati kalian, telinga kalian, pikiran kalian, pendengaran kalian, penglihatan kalian, wa mallah bighafilin amma ta'amalun. Allah tidak sedikit pun lengah terhadap apa yang kalian kerjakan.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Al-Quran mengecam, Kul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan kamu menghendaki kemudian agar jalan itu menjadi bengkok. Apa bukti pembengkokannya? Nyata. Ahli kitab mengajarkan Nabi Isa alaihi salam itu adalah reinkarnasi Tuhan. Ahli kitab mengajarkan bahwasanya hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam itu sudah menjadi tinja, itu menjadi sampah. Ahli kitab mengajarkan kemudian bahwa turun Tuhan ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi manusia, bahkan taat, justru sampai taat dia di atas salib, mati di atas salib. Ini ahli kitab. Apa akibatnya? Orang-orang menjadi bengkok dibuatnya. Ketemulah kita sama mereka-mereka ini. Susah bagi kita untuk kemudian meluruskan kembali. Tapi paling tidak kita berusaha dan berusaha. Kenapa? Kalau mereka dilihat oleh Allah, kita pun dilihat oleh Allah. Kalau Allah menyaksikan mereka, kita pun disaksikan oleh Allah. Untuk mengajarkan kepada mereka kembali kepada jalan yang lurus. Setelah dibengkokkan oleh ahli kitab, lalu mereka yang bukan ahli kitab ikut-ikutan menjadi korban. Lalu mereka yang bukan ahli kitab bertemu dengan kita dan pingin kemudian hal yang dibengkokkan ahli kitab itu pun kita ikut di dalamnya. Maka cukup kita mengatakan La ilaha illallah Isa Rasulullah. Ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai contoh ceramah lintas agama. Kalau misalnya ada teman-teman yang diundang oleh kegiatan-kegiatan apapun itu yang terkait dengan agama, bisa menceritakan atau mengkhutbahkan atau mensyiarkan materi-materi terkait dengan diskusi lintas agama. Itu materi-materinya, contoh-contohnya. Tapi sayangnya saya belum bisa menerima undangan untuk ceramah karena saya memang spesial untuk untuk pasukan-pasukan kemangi aja. Biarkan para ustadz, biarkan para dai yang mengambil bagian itu. Saya cukup di bagian pinggiran luar saja. Karena biasanya lebih nikmat kalau di pinggir-pinggir luar. Gitu. Dan Dewa tahu itu. Saya kira begitu. Silakan. Mudah-mudahan ada saudara kita non-muslim yang ingin membahas tema ini. Waktu dan tempat disilakan. Oke, selamat pagi Bang Jerry. Selamat pagi Bu Runda. Bu Runda. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi Bang. Silakan Bang. Dan nyimak tadi kan, Jerry? Iya, ada kan yang dikatakan, Bang semua katakan, yang katanya memanggil Tuhan, Tuhan, itu yang tidak Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang panggil dia Tuhan. Tidak pernah dia melarang orang memanggil dia Tuhan. Yang dia larang kalau orang memanggil dia Tuhan, tetapi tetap berbuat jahat. Itu arti makna daripada ayatnya itu. Bosku. Oke, ada dua hal. Kalau Anda belajar mendalami, melepaskan doktrin dalam kaidah ini. Yang pertama, ada dua kelompok besar di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan. Ini yang pertama ya. Tolong nanti bagian keduanya untuk disimak, lalu kemudian digabungkan menjadi satu pengetahuan. Yang pertama, ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kelompok yang pertama adalah Bani Israel. Mereka memanggil Yesus ini dengan sebutan Rabam, Maran, menggunakan bahasa Aram. Jadi ketika Yesus ini dipanggil sebagai Tuhan, ya, mereka
mendudukkan Yesus sebagai Tuhan dalam arti kata utusan Elohim. Mereka mengenal Elohim, Bapa yang mengutus Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya, Bapa yang mengutus Abraham, Bapa yang mengutus kemudian Ismail, Ishak, mengutus para nabi kepada mereka. Mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa Elohim. Itu kelompok yang pertama. Mereka yang Yesus persyaratkan di dalam Matius 19 bahwasanya 16 bahwasanya ketika ditanya apa yang pekerjaan baik apa yang bisa membuat aku memperoleh hidup yang kekal, Yesus menjawab, lakukan segala perintah-perintah Bapa. Kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin, lalu ikutlah denganku. Inilah kelompok yang pertama yang memanggil Yesus Tuhan dalam kategori yang benar. Kelompok yang kedua di luar Yahudi memanggil Yesus Tuhan, tetapi mengutuk perintah-perintah Bapa Elohim. Memanggil Yesus Tuhan, tetapi membelokkan semua hukum-hukum yang berasal dari Elohim. Inilah yang diusir. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang Anda harus pahami di sini adalah panggilan orang-orang Yahudi kepada Yesus itu panggilan sebagai Lord. Dia dipanggil sebagai Tuhan, bukan sebagai God, tetapi dia kurios, Tuhan. Tidak melampaui koridor tentang Theos atau Tuhan atau dewa tertinggi. Nah, jadi ada dua kelompok. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, tidak semua yang memanggil aku Krios akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada juga yang memanggil aku di luar Yahudi dengan panggilan yang sama, tetapi mereka menyetarakan aku dengan Sang Bapa, mereka menghakikatkan aku dengan Sang Bapa, dan mereka menghapuskan seluruh perintah-perintah Bapa. Jadi kami umat Islam itu tidak bisa tertipu. Oh, ternyata Yesus itu bisa loh dipanggil Tuhan. Ya, tapi jelaskan dulu. Tuhan yang dimaksud itu bukan Elohim. Tuhan yang dimaksud itu sama seperti Musa. Keluaran 7 nomor 1. Musa juga adalah Tuhan bagi Fir'aun. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan Elohim tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku penghujat karena aku menyebut diriku sebagai Tuhan? Padahal siapapun dia, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1000 orang, kalau mereka mendapatkan mandat untuk mengajarkan firman Tuhan, maka dia adalah bisa disebut Tuhan. Pengakuan Yesus. Nah, yang diusir oleh Yesus adalah yang memanggilnya Tuhan, tapi memaknainya dengan rasa bahasa Indonesia bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Di luar Yahudi, yang memanggil Tuhan kepada Yesus hanya aliteng. Itulah kelompok yang akan diusir ke dalam api neraka jahanam kekal di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan. Silakan Bang Jerry. Mantap kali. Cuma dikatakan di situ bukan karena dia memanggil Tuhan, karena dia tidak melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Ya bermacam-macam kehendak Bapa. Perbuatan jahat, semua perbuatan jahat itu bukan kehendak Bapa. Jadi bukan masalah panggilan Tuhan. Yang diprotes Yesus adalah kejahatan manusia.
Jangan kau panggil saya Tuhan tapi kau tetap berbuat jahat. Alangkah baiknya kau panggil saya Tuhan tapi sesuai dengan panggilan itu. Kau panggil saya Tuhan tapi perbuatanmu juga baik. Itu maksudnya ayat itu. Oke. Masih ada? Jadi gini saudara, silakan kalau masih ada. Iya, Udah. boleh nambahkan, Oke. boleh nambahkan. Sabar dulu, saya tanggapi ini dulu. Bukan karena aku memanggil engkau Tuhan, bukan karena kamu memanggil aku Tuhan, maka aku mengatakan kamu penjahat. Tetapi karena kamu tidak melakukan perintah Bapa. Saudara, justru itu bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada juga yang memanggil aku Tuhan tetapi tidak mengenal Bapa. Ada juga yang memanggil aku Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah Kristen. Jadi mau alasan apapun, kan sudah kujelaskan ada dua kelompok. Pertama Yahudi, kedua Kristen. Yahudi memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus Elohim sekalipun, itu tidak akan memudarkan kedudukan Yesus sebagai penyampai firman tok di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Baca Keluaran 7 nomor 1. Musa pun adalah Elohim, Yesus pun Elohim. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Tak ada masalah di situ. Mulut mereka mengatakan Elohim kepada Yesus, tapi iman kepercayaannya Yesus hanyalah penyampai firman. Tapi yang Kristen ini maaf, sudahlah menyalahartikan kata Elohim untuk Yesus, sudahlah menyalahartikan kata Lord untuk Yesus, sudahlah menyalahartikan kata Tuhan untuk Yesus, diperparah lagi dengan tidak melakukan kehendak Tuhan Elohim yang datang kepada para nabi di tengah-tengah kaum Israel. Apa buktinya? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2. Dan inilah bukti, inilah tanda, inilah simbol, inilah kode bahwa kita mengenal Elohim. Yaitu, jikalau kita menuruti segala perintah-perintah Elohim. Barang siapa berkata, aku mengenal Elohim, tetapi dia tidak menuruti perintah Elohim, maka dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Makanya kalian diusir. Karena kalian memanggil Yesus Tuhan, tetapi kalian tidak melakukan kehendak Elohim. Apakah kehendak Elohim ini? Nyembah Yesus? Tidak. Makan babi? Tidak. Tidak bersunat? Tidak. Ibadah minggu? Tidak. Ke gereja? Tidak. Tidak ada kehendak Elohim yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Inilah kelompok yang diusir oleh Yesus ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Emang hanya dua kelompok. Tuhan yang dimaksud di sini bukan bahasa Indonesia ya, tetapi adalah Rabi Maran. Bukan Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia, tetapi Tuhan dalam perspektif bahasa Aramaik, bahasa Ibrani. Selamat pagi, selamat siang, Sabar dulu, selamat saudara. sore. Jadi kesimpulannya adalah hanya ada satu kelompok di luar Yudaism yang memanggil Yesus itu dengan panggilan Rabam Wamaran, panggil Kurios, dan juga Lord, yaitu Kristen. Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Hanya ada dua kelompok. Kelompok satu inilah yang akan diusir oleh Yesus berdasarkan Matius 7, 22, 23. Sekian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, boleh saya generasi sedikit cuma? Boleh, siapa? Perkenalkan diri Anda dulu, siapa ini? Oke ya, boleh saya terangkan? Ya, Ini kayak perkenalkan diri Anda dulu, saudara, supaya grupnya. identitas diketahui ini narasumber dari pihak mana gitu. Kristen, Bang. Bang. Oh ya, nama saya Oten. Oke. Agama Silakan. saya
Karisteng. Ya, Lanjut saya Bang, lanjut. Lanjut, Silakan. lanjut. Salah pencet. Lanjut silakan Bang, buka. Oke, Oh ya, udah. Salah pencet tadi ya, Bun. oke lanjut. Oke. Boleh saya terangkan sedikit? Dari suaranya KC ya. Oh, lanjut. Oh ya, saudara, ya ini saudara KC nih. Tapi KC KW. Yang Lanjut. apa? Ini saya di Sulawesi. Nama KC banyak. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Suma, antara Bang Jerry, Anda masuk silakan sesuaikan dengan materi. Oke, ya, silakan. ya, silakan ya. Terima kasih. Ya tuan rumah, terima kasih untuk kami menarasi. Oke, dalam Matius 22 yang abang sampaikan tadi kepada kami, itu orang yang melanggar kehendak Tuhan, maka dia diusir. Matius 7 Bang, bukan Matius Ya, 22. Matius 7, 21, 22, 23. Itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki kehendak Allah. Seperti contoh satu, berbuat jahat, berbuat zina, berbuat mencuri. Itu diusir oleh Yesus. Itu maksudnya, bukan oten masuk diusir oleh Yesus, enggak. Di situ diterangkan dalam konteks itu, barang siapa yang tidak mengikuti kehendak Allah maka diusir. Yang berbuat jahat diusir oleh Allah. Begitu baru pintar. Oke. Pertanyaan baik. saya kepada Bang Juma, pertanyaan sebaliknya. Apakah Yesus kenal sama Muslim? Silahkan pakai data dan pakai dalil. Terima kasih. Baik. Baik. Saya jawab yang pertama. Yang kedua, baru yang pertama. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Siapa mereka pengikutku? Mereka yang mendengarkan suaraku. Bukan suara Paulus, tapi suaraku. Dan mengikuti aku. Bukan mengikuti Roma Yunani, tapi mengikuti aku. Menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, lagi maha tinggi. Bersunat, korban binatang, dan satu Tuhan. Bukan sebaliknya. Jawaban kedua dari pertanyaan pertama Anda. Berbicara mengenai yang akan diusir, itu Anda harus berbicara untuk memahami lebih luas. Anda harus tahu secara konteks dalil apa yang ada di dalam pemberitaan buku Matius, khususnya di bab 7 ini. Kalau kita lihat, Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel. Di situ nggak ada Islam, di situ nggak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism. Yesus berbicara kepada Yudaism. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, bukan kepada Roma Yunani yang cikal bakal pendiri Kristen, dan juga bukan kepada orang Arab yang cikal bakal adalah pendiri agama Islam. Sorry. Nah, berarti kita harus mendudukkan perkara itu. Yesus berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi, murid-muridnya. Apa katanya? Wahai murid-muridku orang Yahudi, hai, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Nah, ini dulu yang Anda harus pahami. Datang kepada kamu siapa? Yahudi. Yahudi yang mana? Yang ada di depan Yesus pada saat itu. Apakah yang datang kepada murid-murid Yesus ini adalah orang yang hidup di abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10? Tidak. Yang datang kepada murid-murid Yesus dalam tanda kutip kamu adalah orang yang sezaman dengan muridnya, yang betul-betul datang kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu
menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel, padahal bukan Bani Israel. Gelar domba itu hanya ditujukan kepada keturunan Nabi Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya dengan sebutan anjing dan sebutan babi. Nomor 6-nya Anda baca. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa barang kudus itu? Taurat. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apa mutiara itu? Injil. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini ucapan Yesus kepada domba. Wahai domba, jangan kau lemparkan barang kudus. Jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Siapa anjing? Baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Ternyata yang disebut anjing di situ, Bani Kunarion itu adalah aliteng berdasarkan 2 Petrus 2. Maaf nih, bukan saya, tapi surat Petrus yang mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Bukan saya, mohon maaf sekali lagi. Bukan saya, tapi Petrus yang mengatakan itu. Nah, artinya jangan kau lemparkan ajaran Taurat, barang kudus, jangan kau lemparkan ajaran Injil, mutiara kepada Kristen, non-Yahudi, jangan. Sehingga murid-murid dikatakan kepadanya, Nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Nah, siapa mereka ini? Yang menerima perpuluhan setiap bulan, bukan Bani Lewi, bukan Bani Israel, tetapi dianggap Bani Lewi, dianggap Bani Yakub, padahal mereka bukanlah Bani Yakub, bukan Bani Lewi. Itulah yang dimaksud nyamar-nyamar domba. Jadi yang menyamar domba ini memanggil Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah dulu ketika di bumi kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah dulu kami ini memujimu, menganggapmu Tuhan? Apa kata Yesus pada hari kiamat nanti tuh, pada hari terakhir? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penjahat, pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin Anda ingin dikenal? Anda bukan domba, tetapi Anda berbulu domba. Anda bukan domba, tetapi membungkus pakai kulit domba. Begitu kulitnya dibuka, ternyata pemakan babi. Diperiksa kulitnya, ternyata tidak bersunat. Ini siapa ini? Di kalangan domba kok ada yang tidak bersunat? Di kalangan domba kok ada yang makan babi? Iki siapa rek? Inilah serigala yang nyamar domba itu. Sampai sini paham, saudara? Jadi, yang diusir itu bukan hanya sekedar membuat kejahatan. Buah dari pengajaran Nabi palsu itu non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Apakah Hindu? Bukan. Apakah Buddha? Bukan. Apakah ateis? Bukan. Apakah Yahudi nyamar Yahudi? Bukan. Apakah Islam? Bukan. Satu-satunya adalah 2 Petrus 2. Siapa itu? Anjing yang kembali makan muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Ini edukasi. Jangan sakit hati, edukasi, ilmu itu mahal. Katakan sepahit apapun jika itu adalah sebuah kebenaran. Lanjut. Ada yang kedua, Bang Suma. Lanjut. Silakan. Ada yang kedua. Itu apa? Apakah Yesus Muslim? Itu dia tanya. Oh, tentu. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada pencipta langit dan bumi yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus orang soleh. Soleh muslim, muslim soleh, soleh muslim, muslim soleh. Orang Kristen tidak mungkin soleh. Yang soleh itu hanya orang Islam. Berarti Yesus adalah muslim karena dia adalah orang soleh. Dari kecil dia memang anak soleh, Yesus itu. Lalu yang kedua, Yesus disebut juru selamat. Selamat itu shalom. Shalom dalam tataran bahasa keturunan Abraham, dalam bahasa Arab itu Islam. Salam, salama, Islam. Yesus juru Islam, bukan juru Kristen. Maaf saudara, meskipun pahit, kalau kebenaran harus disampaikan. Anda tinggal mengkonsumsi. Mau sembuh, minum obat meskipun pahit, insya Allah sembuh. Silakan.
Oke, terima kasih dan terima kasih. Penjelasan Bang Juma. Mari kita tanggapi saudara-saudara. Oke. Anda tadi mengulas di Matius 7 ayat 21, 22, 23 sudah saya jelaskan. Ya, Anda bilang tadi Yesus kenal sama Muslim. Sejak kapan Yesus kenal sama Muslim? Sejaman gak Yesus sama Muhammad? Kan gak sejaman. Bahkan Yesus berterus terang di dalam Yohanes 16 ayat 3, dia berterus terang kepada murid-muridnya, aku tidak mengenal engkau. Pada abad ke-7 nggak kenal dia Muslim. Muslim itu datang abad ke-7 bro, sadar. Dan di dalam Alkitab sendiri, ya di dalam Alkitab sendiri mengatakan orang-orang yang domba dan kambing, kaum kambing akan dicampakkan ke neraka jahanam. Di mana datanya? Matius 25 ayat 41. Ya, siapa orangnya? Baca Maryam 71. Siapa orangnya? Muslim. Muslim pasti masuk neraka. Karena apa? Tidak ada satupun dalil di dalam Quran, ya, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran, ya, jaminan Muhammad itu kepada umatnya, nggak ada satupun jaminannya. Bahkan pernah sahabat Muhammad bertanya sama Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau jamin masuk surga? Tidak, katanya. Aku nggak bisa menyelamatkan engkau, katanya. Jelas, Muhammad nggak bisa menyelamatkan engkau. Makanya sadar, saudara-saudara, Muhammad nggak bisa menyelamatkan engkau, ya. Sadar. Dan jelas-jelas Maryam 71 Muslim semuanya masuk neraka. Terima kasih. Ya, jadi saya melihat ketika ada seekor anjing hanyut di bawah arus sungai. Anjing ini kemudian kelabakan, panik mencari pelampung. Yang ada hanya kotoran sapi yang mengeras yang hanyut di sampingnya. Maka si anjing ini kemudian mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan menjadikan kotoran sapi ini sebagai pelampung, tapi hancur lebur bersama dengan kotoran sapi. Itulah yang terjadi hari ini. Anda datang kemudian berbicara mengenai jaminan di saat Anda sudah keciduk kemudian diusir Yesus. Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Islam, Muslim di abad ke-7. Ya sama. Yesus juga tidak mengenal Kristen yang hadir setelah 2 jam setelah dia. Kok aku? Sabar. Sabar, saudara. Sabar. Tenang. Saudara, tenang. Kok aku kamu? Tenang. Udah, gimana? Tenang, saudara. Aduh. Tenang ya, tenang. Jangan menggonggong di saat tulang sudah diberikan. Diam. Jaminan dalam Islam, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jaminan surga nih. Jadi saya tidak perlu ke sana karena ilmu Anda minim. Kita kembali kepada yang tadi. Yesus apakah mengenal Muslim atau mengenal Kristiani? Yesus berbicara ketika Anda mengutip apa yang tertuang di dalam Yohanes 16 nomor 3. Dengarkan saya baik-baik. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi ada 2 yang harus dikenal. Yang pertama adalah mengenal Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 diterangkan,
Inilah tandanya bahwa kita mengenal Bapa. Yaitu jikalau kita menuruti segala perintah-perintah Bapa. Tanda-tanda mengenal Bapa adalah melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan. Di antaranya jangan makan babi. Siapa menjalankan perintah ini? Islam. Perjanjian kekalku. Apa itu? Menyembah hanya kepada ilah Abraham. Siapa melakukan ini? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Islam. Perjanjian kekal Allah, apalagi sunnah qulub. Siapa yang melakukan ini? Islam. Apakah Kristen melakukan? Tidak. Bila mana ada orang yang berkata aku mengenal Bapa tetapi dia tidak bersunat, dia makan babi, dia ibadah minggu, dia menyembah makhluk kuburan, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. 1 Yohanes 2 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jelas? Nah, jadi untuk mengetahui bahwa apakah Yesus itu mengenal atau tidak mengenal orang tersebut, syarat pertama yang dikenali adalah yang melakukan kehendak Bapaknya. Yang mengenali Yesus adalah yang melakukan apa pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi yang nyamar-nyamar adalah memanggil Yesus Tuhan, Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus, Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus, Kristen. Tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Diapai? Diusir. Matius 13:50, dilemparkan ke dalam api neraka kekal jahanam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Yesus berkata dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang mengaku pengikut Yesus? Kristen. Melakukan gak perintah Elohim? Tidak. Kemana perginya orang-orang yang tidak melakukan perintah Elohim? Terkutuk. Kemana perginya menurut Yesus? Ke neraka. Jadi kemana Kristen ini akan pergi? Di samping Matius 7, 22, 23 dilemparkan ke dalam api neraka, Matius 25, 41, mereka terkutuk masuk ke neraka bersama dengan iblis dan malaikatnya. Selesai. Kita simpulkan. Yesus, juru shalom, juru Islam. Tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitab saudara, Yesus disebut juru Kristen. Saya rindu ingin mendengarkan itu. Di kitab apa namanya? Yesus adalah juru Kristen. Siapa yang Kristen, itulah yang pengikutnya. Ke gereja, makan babi, tidak bersunat, Natalan, haleluya, haleluya. Di mana itu tertulis? Bahwa Yesus adalah juru Kristen. Itu tertulis di mana? Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana tertulis itu? Coba. Coba. Silakan. Ya, terima kasih ya. Oke, udah kalau di mute. Oke. Ya, terima kasih Bang Juma, Anda bilang begini begono, biasa bantah semua ya. Oke. Anda bilang Yesus suruh salub. Raja apa? Raja salub. Muslim. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus kenal Muslim? Shalom kan bawa damai, bos. Bukan bawa pembunuh macam nabimu yang kawin bocil. Iya. Di mana dalilnya? Sahih buku. Mulai kan. Mulai kalau anjing sudah hanyut gitu. Menggonggong dia. Bukan kenal saya Yesus. Jangan Bang, jangan menghujat Abang. Jangan. Jelaskan aja pertanyaan saya Bang. Gak usah menghujat, jelaskan aja di mana kemudian Yesus disebut juru Kristen. Kalau juru selamat kan sudah jelas, selamat itu kan Islam.
Terlepas Anda tidak terima atau Anda sakit hati dengan itu, EGP. Emang itu urusan saya? Bukan. Tapi nggak usah menghujat. Anda semakin menghujat, semakin nampak kalau Anda adalah seekor anjing yang lagi hanyut di atas kubangan tai. Jangan menghujat. Kita diskusi, biasa aja, santai. Kan udah aku bilang di awal. Meskipun pahit, kalau itu obat, minum. Anda sembuh dari gila. Meskipun manis, tapi kalau cuman buayan impian saja, halusinasi, percuma, tidak akan mendatangkan kebaikan. Saya mengatakan Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Nah sekarang mana Yesus juru Kristen itu tertulis di mana? Sederhana kan? Yesus juru Kristen, mana itu tertulis? Pengen aku baca. Tapi kalau juru selamat, Islam itu artinya selamat. Berarti dia juru Islam. Selesai kan? Anda mau terima, Anda tidak mau terima. Begitu faktanya tertulis. Yesus juru selamat. Yohanes 14. EGP dengan luka yang Anda alami saat ini. EGP. Emang gue pikirin. Tapi supaya luka Anda itu sembuh, tolong tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus juru Kristen? Jangan malah membabi buta. Mentang-mentang makan babi. Jangan menghujat di sini. Gak usah, nggak penting itu hujat. Kalau mau hujat itu kemana gitu ya? Bukan di sini tempatnya. Silakan. Karena dia sadar nggak ada jawabannya. Gitu. Malah kamu hujat. Aduh, sayang kali bah. Yesus itu juru selamat, juru Islam. Mau tidak mau sakit hati bagaimanapun, itu fakta. Itu fakta, mau kayak mana? Silakan saudara-saudara Kristen yang mau bisa menjelaskan ini, silakan. Donri Kristen, Donri, Pak Donri, Donrial Kristen. Begitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa lagi menjawab tuh kayak kayak anjing keinjak ekornya. Udah mulai menggonggong. Yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Juru selamat ya Islam, juru Islam. Makanya dia katakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Namun apabila ia datang, setelah ia datang, siapa yang datang? Hamed. Maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Menuju kepada siapa? Menuju kepada keselamatan. Makanya disebut juru selamat, juru Islam. Sakit hati dibilang gitu. Mungkin mana? Memang Yesus begitu dalilnya kok. Ada nggak dalilnya Yesus juru Kristen? Ya nggak ada. Nggak ada. Maaf yang kita tanya ndak ada jawabannya, makanya pusing itu menghujat. Maaf. Memang mau kayak mana lagi? Kalian memang tidak diakui, bahkan diusir kan dalilnya. Aku tidak mengenal kalian. Ya, mau kayak mana kalau Yesus tidak mengenal kalian? Terima aja gitu loh. Kenapa sakit hati sih? Itu kan fakta. Itu fakta itu. Siapa suruh kau jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ayo teman-teman Kristen. Aduh, kasihan ya. Sulit, memang sulit. Kebenaran itu memang ya. Ayo. Mereka terhanyak ya. Gak ada lagi di permintaan si Oten. Bunga April, Muslim Kristen. Jadi tidak ada dalilnya Yesus juru Kristen. Dah apa dia masa ini? Tidak ada gurunda, tidak ada kenal. Oh, itu benar stres mau kasihan. Apa minum aku jawab kayak gurunda ini tidak. Oh mama. Ya yang dipanggil juru Kristen malah juru masak ya naik. Kerol, ini denom rumput-rumputan di atas ini nggak mau ngomong. Baru. Selamat siang. Silakan. Baru apa ya disebut ini? Baru sunyi di tempat ini, baru sunyi.
Tadi noise terus. Oh ya, silakan Bang. Siapa mengutuk? Ya kalau dari stiker yang saya tangkap ini yang mengutuk Yesus ya, yang bertentangan dengan Yesus, yang merendahkan Yesus, mungkin juga yang terlampau meninggikan Yesus tapi lebih suka-suka dia saja hidupnya. Jadi sebenarnya ya dengan demikian ya mengutuk Yesus, merendahkan Yesus, orang yang seperti itu. Atau ya kalau ada yang mau mengatakan Galatia 3:13 ya tidak tertutup Sebut juga aja kemungkinan. agamanya Bunda Karol, sebut aja, jangan sampai Hindu tersinggung lagi. Sebut aja Kristen. Kristen. Ya, yang menulis itulah, yang menulis kitab, yang menulis apa? Ya apa ya disebut? Paulus. Paulus ya? Ih, Iya, iya. terus. Oh, Paulus katanya Gurunda. Weh. Kalau Bahaya mau tuh. ke arah situ bisa. Silakan, Carol. Apalagi ya? Kenapa kau tuduh Ya, Paulus? Paulus menulis. Paulus menulis demikian. Siapa lagi ya? Orang-orang yang membaca tulisan Paulus juga, terutama mereka yang seperti saya katakan tadi, saya akui. Terus kau yang tepuk tangan di gereja karena diselamatkan dosa-dosamu ditebus. Kau enggak termasuk di situ. Saya tidak menganggap bahwa dosa saya itu harus ditebus. Dosa saya ditebus oleh orang lain. Dosa saya itu harus saya yang perbaiki. Itu yang saya anggapan saya ya. Gimana Gurunda ini? Beda lagi nih si Carol. Iya, karena kan ada free will. Ini Kristen istiqomah. Kan Bunda. tanggung jawab pribadi. Kristen. Gitu. Kristen istiqomah atau Kristen isi-isi komal aja. Boleh Kristen istiqomah. Apalagi ya? Ya semoga Iya, istiqomah aja dalam pengalaman saya sejak tadi kesehatannya, saya Karol. sudah isi-isi komal di sini. Sudah isi-isi komal Iya, saya di iya, sini iya. tapi masih noise tadi saya mute terus. Bang Juma kemarin Dewa sempat diskusi sama Kristen. Katanya Yesus turun yang kedua kali, Yesus murtad bang. Jadi Kristen gitu. Bener Bang Juma? Baik, bahayanya. Murtad banget ya bang. Dari Judaism ke Kristen. Bahayanya. Bahayanya. Kok sampai murtad? Janganlah murtad. Ini sekarang agak susah memang mencari saudara-saudara kita karena yang harusnya naik itu kan yang pernah belajar Bible, yang mendalaminya gitu. Iya Gurunda, sisa-sisanya ya yang kayak tadi menghujat tuh, yang waras-waras sudah pada mualaf. Tidak masalah. Sekarang sih Yang enggak pintar-pintar, lani sekarang. yang pintar-pintar sudah dimualafkan oleh Bang Suma. Jadi yang sisa-sisa ini tuyul-tuyul. Coba Kristen-Kristen di bawah coba naik. Kalau Karol ini bukan Kristen ya. Dia adalah perindapan. Jadi dia tidak mau menyembelih sapi, maunya dia menyembah sapi. Ayo Kristen, sambil tap-tap layar. Naiklah.
Ya, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diamankan dulu ini Bunda Karol. Dia tadi keguguran. Zuhur dulu ya, sahabat-sahabat. Sambil monitor silakan kita ibadah dulu, gantian kita ya. Oh Lanjut, siap lanjut. Bunda, sama dengan saya. Ada Bunda Rahma. Iya. Kontrol. Oke sip. Ada Dinda Dewa sama Din Owan sini, lanjut. Silakan. Boy 6705 Kristen saudara boy. Aku Muslim, Bunda. Oh, silakan apa yang mau disampaikan bang? Aku Muslim, Bunda. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan bang ya. Aku Muslim. Nggak ada yang mau Bunda. disampaikan. Aku Muslim, Bunda. Nggak ada yang mau disampaikan. Oke bang. Jadi Carol ini agak lain ya. Manusia-manusia langkah. Dia menolak kurban di hari raya Idul Adha. Dia menolak penyembelihan hewan. Pembunuhan hewan dia tolak. Tapi pembunuhan manusia, apalagi ini Tuhan loh, dia imani. Kalau dia tidak imani itu berarti dia bukan Kristen lagi. Karena landasan dasar dari Kristen itu, pokok keimanan Kristen itu adalah kematian, penyaliban. Tanpa penyaliban, kematian, tidak ada kebangkitan. Jadi Carol ini aneh ya, dia menolak pembunuhan terhadap hewan. Dia kasihan katanya hewan itu dibunuh, dikurbankan, disembelih. Padahal pembunuhan atas manusia bahkan diimani sebagai Tuhan, dia aminkan, dia jadi Kristen. Aneh tapi nyata Carol ini teman-teman. Jadi mungkin kalau berdasarkan yang saya baca di Bible dan yang saya renung-renungkan ya, entah itu perenungan saya melenceng dari dalil, ya terserah, bisa disimpulkan lah, terserah simpulkannya bagaimana. Jadi itu pembunuhan atas Yesus itu suatu yang, atau apa ya dikatakan tadi, kalau orang Kristen, kalau saya harus percaya terjadi pembunuhan demi penelusuran dosa. Kalau tidak ada penyalipan, tidak ada Kristen, tidak ada saya merenung berpikir, walaupun tidak disalib, Yesus tidak sampai disalib, yang jelas penyelamatan atau apa ya, atau pemberian teladan, pemberian contoh, pengajaran kepada kaum umat manusia supaya sadar akan kesalahan, supaya kalau bersalah minta ampun dan lain-lain itu harus tetap berjalan. Ya, harus tetap berjalan, harus rela berkorban, harus mampu menanggung tanggung jawab, jujur, patuh dan lain sebagainya, itu tetap berjalan. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini sesuai dengan Yohanes 3 ayat nomor 16 sampai 18, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, atau kasih Bapa akan dunia, ia mengaruniakan, mengutus Yesus. Mengaruniakan Jadi, bukan mengorbankan Yesus. Nah, betul. Mengaruniakan anaknya supaya setiap yang percaya dia sebagai utusan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Ya, apa perkataan Yesus? Perkataan Yesus ya itu perintah-perintah Bapa gitu loh. Siapa mendengarkan perkataan Yesus? Nah, jadi kalau sudah sampai ada pembunuhan atas Yesus, berarti ya itu bukan kehendak Bapa.
Nah terus kau mengimani pembunuhan Yesus atau enggak? Ayo. Sebagai peristiwa sejarah itu saya terima. Karena di situ juga, maksudnya di situ juga. Enggak, kita enggak berbicara. Cara Bapa menarik manusia ya, menarik orang yang mau percaya. Kita enggak berbicara sejarah, kita berbicara masalah pembantaian, pembunuhan loh. Kau kan, kenapa kau jadi herbivora, pemakan tumbuhan, enggak memakan hewan? Karena kau menyayangkan penyembelihan terhadap hewan, pembunuhan terhadap hewan, sehingga kau menolak makan hewan. Berupa, jadi kau ini herbi kan, pemakan daun-daunan lah. Artinya apa? Tuhanmu ini kau imani, mati di tiang salib, dibunuh oleh manusia, kau imani itu. Kau imani artinya kau percaya, kau iakan. Lah pembunuhan hewan kau tolak, pembunuhan manusia kau imani, kau malah tepuk tangan di gereja karena kematiannya lah sehingga ada Tuhanmu. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Roma 14:9. Tanpa kematian Yesus tidak ada Tuhanmu. Tapi ini kan pembunuhan, dilakukan pembunuhan sehingga ada kematian. Bukan Yesus mati ketabrak mobil, bukan. Dia dibunuh kan, digantung di apalah. Tapi kok imani pembunuhan sadis ini, berdarah-darah ini, kok imani bahwa hasil dari pembunuhan itulah sehingga kau punya Tuhan. Siapa ini, Boy? Kau kenapa, saudara? Banyak ngomong. Hah? Kenapa? Banyak ngomong, babi. Kok ini suaramu kayak babi? Kok babi kah? Turun, nggak nerima babi ya. Kita nerima manusia di atas. Babi naik komal. Arom, selamat siang. Halo, sehat, drama. Sehat. Jadi lucu ya Bang Kerol ini ya. Dia kampanyekan anti hewani. Karena dia kata gini ya, kisah cerita ya. Dulu Bang Kerol ini kan udah lama dia di dunia diskusi ini. Cuma itu yang dia bawa ini aja, hewan, anti hewan, anti makan ini hewan. Kenapa katanya? Dia lihat waktu hari raya kurban ada sapi ya disembelih. Dia kurban. Terus menangis nih anaknya sapi. Ini sapi pun menangis. Disitulah dia ini ya, kasihan melihat sapi itu kasihan katanya, disembeli, ditinggalkanlah keluarganya, anaknya. Sama dia lucu Bunda, sama hewan kasihan, sama Tuhannya dibunuh nggak kasihan. Aneh. Itulah aku bilang, bahkan dia tepuk tangan kan, dia kata ngapain? Agak lucu memang saudara Kerol. Kalau kau seperti itu, jangan jadi gitu, Kristen Bang. Kalau kayak gitu nggak bisa diajak diskusi kalau kayak gitu. Iya benar. Aneh soalnya, udah aneh soalnya. Makanya kusarankan dia, Bang Arom, kusarankan kamu itu cocoknya naik di apa ya, komunitasmu loh, ya kan? Gak cocok kau masuk di dunia lintas agama ini, karena yang kau bawa ini kampanyekan anti penyembelihan, pembantaian hewan. Dia kan anti itu. Tapi Tuhan dibantai, disiksa, dipaku, aduh. Makanya. Ngeri lah. Lucu. Silakan, Bang Arom, silakan. Lucu. Jadi gini Bunda, Carol ini setiap di mana-mana komal, dia selalu bilang pemakan vegetarian, nggak makan daging-daging. Alasannya apa? Kasihan ngeliat hewan disembelih, kasihan ada hewan kurban, kasihan, semua dikasihani. Itu Yesus mati disalibkan, kok nggak kasihan? Kan lucunya kau. Jangan begitu kau narasi. Udah jauhnya itu nyimpang. Tapi nggak salah juga Bang Arom. Kalau misalkan dia herbivora, ya jangan menyalahkan juga sama yang suka makan yang dihalalkan gitu loh, Bang Karol.
Oh, dia Makanya menyalahkan Bang Karol juga. ini enggak, bukan menyalahkan. Dia selama ini kan makan apa sih, sayur-sayuran, daun-daunan. Sampai di rumah dia itu daun pintu nggak ada dia karena dimakan sama dia. Daun jendela nggak ada juga karena Nggak dimakan sama dia. segitunya juga. Terakhir daun kuping istrinya itu disop sama dia. Jadi lucu. Jadi gini, Carol. Kau nggak boleh menyalahkan orang yang makan hewan juga, daging kurban juga. Kau baca itu Abraham ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya digantikan dengan hewan domba. Itu kau pelajari itu. Yesus juga makan ikan, Bang Arom. Yesus juga Dagingnya- makan ikan. Ikan Dagingnya- goreng. Ikan goreng bukan daging hewan. Dagingnya kan dibagikan juga, nggak dibuangnya itu. Apa dikubur? Enggaknya, dimakannya dagingnya. Ini kalau ada daging penyu nih, batok yang dimakan sama dia, dagingnya mah enggak. Batoknya ya dimakan. Kau fokus pada ayat Matius. Itu mulu yang kau bawa, Matius lagi. Anehnya, jangan kau pelajari satu data, terus kau menyiarkan harus makan sama kayakmu vegetarian. Wah, horas mahita. Mesolang generasi. Itu ajaran gila itu namanya, Karol. Jangan kau bawa-bawa begitu. Nggak make sense, nggak masuk akal. Dimanapun tempat diskusi, di ranah diskusi, nggak masuk, pelajaranmu nggak masuk akal. Coba bawa yang masuk akal dulu. Hewan mati kau kasihan. Yesus dibun-bun kau nggak kasihan. Anehnya. Cobalah dipikirkan itu, Karol. Jangan bawa lagi itu. Gak bisa diskusi soalnya kalau kau bawa itu. Macet diskusinya. Rol, jawablah. Jawab. Ini apa narasi Bang Arom. Aku izin mute sholat. Aku mau sholat. Takut kalau ditunda-tunda kelamaan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi Krios, Ahi Moto, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Aku mute. Iya, siap Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semuanya. Selamat siang, Bro Arom, sehat? Ya, sehat. Ahi Moto. Iya. Gimana mengenai vegetarian? Nah, nggak usah didiskusiin, nggak jelas ngapain. Kau kalau mau vegetarian aja sendiri, nggak usah pakai data. Nggak ada data vegetarian. Menurut Kalau merujuk Roma 14 nomor 2 gimana, Bro Arom? data itu nggak bisa bawa satu data, Bang Moto. Enggak, coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Oke. Coba dibaca dulu. Roma 14 nomor 2. Bentar ya, Oke, aku buka dulu. boleh. Jadi nol ilmu kita kalau cuma satu data terus jadi patokan. Bentar, baru hidup ini laptopku. Aman. Udah lama kita nggak ngobrol ya Bro Arum ya. Ngobrol yuk, ngobrol. Kemana kita? Ayo, senggang nggak? Kapan? Ayo. Itu di Jakarta kan? Iya, ayo. Kapan? Ngopi Kopi yuk. aja yuk. Kopi naku aja yuk. Kopi Jadilah. naku. Jadi. Kapan? Grogol sini ya. Kopi naku grogol gitu. Kapan? Ya samping HKBP. Ini ya. 24 jam nggak? Itu 24 jam sih itu. Ya, ayo boleh. Mau kapan sekarang? Senggang nggak? Sekarang senggang sih, mau sendiri. Ahimoto sendiri. Paling sama Goldian paling. Sama Goldi. Sama anak-anak itu lah biasa. Kores kayaknya nggak bisa. Bang Jibril ngajakin sih nongkrong. Ayo, Jibril juga ngajakin nongkrong juga soalnya. Gue pikir ya udah.
Kalau Suapin sama aja. kalau sama Bang Jibril ini saya malu. Ngapain harus malu? Faktanya Sama-sama manusia kok. Santai aja lah. Semua di sini sama tuh dia. di Islam itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama aja kita. Oh, kukira judul lagu duduk sama rata. Roma berapa tadi? Roma 14 nomor 2. Sementara yang imannya lemah hanya makan sayur-sayuran karena merasa makanan lain mungkin haram. Nah, itu gimana itu? Buat vegetarian itu. Ya nggak apa-apa. Nggak cocok berarti ya. Dia Iya. orang kan Make sense. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan itu. Ngapain? Makanya Jadi- Caroline setiap naik komal itu terus dibahas. gitu ya. Apa yang mau kau cari coba? Aneh. Lah kalau senggang lah, jadilah. Jadi sih senggang sih siang ini. Oh, nggak bisa siangan sih, aku masih ada aku masih nguli kalau siang. Sama nguli juga kita, cuman kan santuy ngulinya. Bisa pakai wifi-nya di apa namanya? Kopi aku. Yang penting beli kopi. Ya aman. Malam gimana malam? Kalau malam, justru kalau malam itu saya nggak bisa keluar. Nah, itu. Malam jarang banget bisa keluar saya. Malam jarang banget ya. Ya biasalah. Saya ini belum punya bininya. Udah punya istri? Belum. Yang kemarin bukan? Kekasih hati. Jadi kapan? Apa tuh? Diresminya kapan? Jadi Nyonya Arom. Jadi nyonyanya, ya semoga dia mau ya. Kalau dia mau ya tahun ini. Satu iman. Soalnya mau ku ajak puasa kan tahun ini. Saya puasa soalnya tahun ini. Oh, barengan ya. Satu iman juga. Enggak, dia HKBP dia. Oh, Ria Kristen Batak Protestan ya. Gimana Bang Aro perjalanannya mempelajari Islam? Seru sih. Ini saya sudah bisa masuk masjid dan musola sih. Gitu. Jadi bisa langsung buka Al-Quran. Karena buka Al-Quran kan harus suci kan. Jadi kata entah ustadznya entah apanya itu yang di masjid itu. Tapi yang dia sering jadi imam sih. Nah, dia bilang ajarin wudhu juga kok, diajarin wudhu. Udah. Bagus kok, udah. Jadi kalau mau mempelajari jangan asal buka, nggak dapat ilmunya kata dia, harus suci. Oke. Jadi dia lengkap Aimoto. Ada yang ada terjemahannya langsung, ada yang nggak ada terjemahan, ada yang Arab gundulnya. Tapi dia juga nggak melarang saya buat bawa Alkitab ke masjid, dibawa aja nggak apa-apa buat kalau mau baca-baca. Aku bilang saya nggak mau compare, saya udah selesai compare. Saya mau Nantilah kita bisa schedule, ada saya, ada Daman, bisa ada Julius juga mungkin kalau dia sempat. Jibril udah ngajakin terus tuh dari kemarin. Iya Bang Jibril memang DM saya. Masalahnya gini saya Moto, kalau semua saya kasih nomor saya, udah kayak pasaran nomor saya. Udah di mana-mana soalnya. Berarti kalau saya nggak boleh nih minta nomornya nih. Gampang lah nanti lah ya. Oke, aman. Padahal kita udah dialog bareng loh sama Bro Arom ini. Dialog kapan dialog? Nggak pernah kita dialog. Itu kan Anda dialog sama itu. Dialog bareng lagi. Sama Rahmat. Kenapa? Kok suaranya kecil sih? Dialognya kan sama Pak Rahmat, bukan sama saya itu. Itu mah rada-rada itu. Jangan begitu. Tapi Aimoto kan serius tanggepin mereka. Di awal, pas tengahnya, ini gak jelas nih.
Orang saya aja kaget kok. Bisa-bisanya Melkisedek itu Yesus. Sejak kapan Yesus datang terus menerus? Yesus datang 2 kali. Muridnya aja di Matius bertanya kok, kapankah kedatanganmu yang kedua kalinya guru? Berarti itu pertama, mau kedua, kenapa jadi ada 3 kali? Astaga. Aduh, ya Allah, ya Karim. Itulah, bingung saya tuh sama itu kalau nggak salah adiknya Bu Karyana ya, kalau nggak salah inget ya. Betul, adiknya betul. apa kakaknya lupa saya gitu. Adiknya ya. Adiknya dia, adiknya. Bu Karyana aja heran lihat adik gue kok begini gitu. Tapi dia terdoktrin. Dia terdoktrin dia sekarang Aimoto. Udah ngakuin juga dia bahwa Melkisedek itu Yesus katanya. Padahal itu dua entitas yang berbeda itu. Mentang-mentang Abraham ngasih persepuluhan ke Melkisedek dianggap ini banget ya. Di PB kan dibawa lagi kan gitu ya. Wah ini mesti Yesus ini. Sebelum Abraham. Dia kan berpatokannya dalam Alkitab, nggak mau cari tahu dari luar penelitiannya kan. Kalau pembahasan itu susah kalau nggak mau tahu dari buku luarnya, karena di pelajaran buku luarnya juga ada gitu loh. Siapa dia sebenarnya kan diceritakan juga. Oh anaknya ini, anaknya Noah itu. Nggak dia dari cucu ya, dari Sem ya dia. Nggak mentok di satu itu, memang Alkitab sejarah, cuman nggak menyusun semuanya itu satu data langsung benar kan nggak bisa. Berarti posisi dia itu Yesus tuh punya Tuhan sebenarnya dia bilang. Ya dia ada 2 Tuhannya. 2 tahta kan, jadi Tuhan Yesus sama Tuhan Bapa. Iya, yang terakhir kan yang terakhir waktu dialog kan dia bilang, saya berpendapat jangan-jangan yang disembah sama Muhammad itu Allah Bapa, kata dia kan gitu ya. Ya memang. Jadi faktanya begitu. Bahkan saya menemukan satu literasi yang pas. Gimana tuh? Dimana sosok Bapa ini adalah Allah yang memang mewahyukan firman-Nya di negeri Mekah. Oh iya? Ya. Dari mana tuh coba paparin, ajarin kita Bang Arom. Bah, kok diajarin? Nantilah setelah gitu. Setelah kita ngopi gitu. Maunya ngopi. Setelah kita berpuasa bersama baru. Maunya ngopi. Ya jadilah. Nah, saya add ya, Bang Arom ya. Nah, saya ada bukunya sebenarnya udah lama itu. Cuman memang gengsi saya yang terlalu tinggi. Soalnya dia bingung, calonnya ini AKBP kuat gitu ya. Udahlah. Aduh. Ada banyak hal yang dipikirin Bang Arom memang. Banyak yang itu insya Allah ya kita semua paham ya teman-temannya. Itu. Emang gengsinya sih bukan tinggi-tinggi emang. Emang gengsinya tinggi. Tapi setelah baca buku itu gimana Bang Arom? Sebenarnya setelah baca itu banyak yang saya pelintir sebenarnya itu data-data. Bukan pelintir ya kali ya. Ngakalin gimana caranya? Supaya ini nggak begini gitu ya. Kok ini kenyataannya begini gitu. Karena memang kadang kalau mau membohongi fakta itu memang harus pintar otaknya sih. Coba kasih contoh deh. Kasih contoh dikit aja. Contoh dikit ya. Dikit. Ketika dibilang aku adalah Tuhan dan aku tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang bisa sama sepertiku. Kayak di langit dan di bumi. Nah itu udah ketampol dengan surat Al-Ikhlasnya kalian. Itu loh sebenarnya.
Dan Jadi match ya. iya, dan firman Tuhannya itu sama yang turun dengan di kota Mekah gitu. Nah, itulah yang kita caranya gimana? Ya kita bilanglah bahwa Bapa itu memiliki firman dan roh. Firmannya itulah yang menjadi manusia. Terus firmannya dibikin oknum gitu ya. Nah, jika firman itu menjadi manusia, baru di situ gimana caranya? Ya udah, dibuatlah duinatur. Duinaturnya adalah kemanusiaannya yang menjadi daging, kemudian duinaturnya adalah firman yang kekal. Kepadahal aslinya firman ini adalah entitas yang melekat kepada Allah dan memang itu kepunyaan Allah dan dia tidak bisa lepas dari Allah. Ketika dia firman itu lepas dari Allah, ya Allah tetap bisa berfirman gitu. Apapun yang difirmankan oleh Allah itu bukan firman, tetapi perkataan dia yang menjadikan sesuatu atas kehendaknya. Itu yang benar. Tuh. Bukan firmannya tiba-tiba lepas gitu loh. Enggak. Firman itu memang ada di dalam diri dia gitu. Tapi gini Bang Arom, kalau kita menggunakan tagline ya, andai kita misalnya gini, kita tunduk terhadap Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah atau ilah. Tagline yang digunakan di sini tuh firman ya, dan firman ini kan merujuk pada Yesus, gitu ya. Kalau kita memang mengikuti benar-benar, karena tagline ini firman. Nah, kalau kita melihat ke Al-Quran, maka akan terpecahkan sebenarnya. Yang dilakukan pertama kali, kalau menganggap bahwa Isa dan Yesus itu satu sosok yang sama, hanya berbeda cerita, ya kita bisa gunakan ini gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu pertama kali yang dilakukan adalah berkata-kata untuk membela ibunya. Betul. Jadi tagline firman ini sebenarnya pada mulanya ada firman yang digaung-gaungkan oleh Yohanes 1 nomor 1 itu sebenarnya sudah dijawab oleh Al-Quran itu. Dan ini minta maaf ya Bro Arom ya, yang dilakukan Yesus pertama kali mukjizatnya, kita berbicara masalah mukjizat adalah merubah air menjadi anggur kan gitu ya. Betul. Nah kalau dalam Islam pertama kali hal yang dilakukan adalah berkata-kata. Firman kan kata-kata. Dia membela ibunya. Ya, betul. Jadi posisinya kalau benar-benar Yohanes 1 nomor 1 itu tentang firman, maka manifestasinya itu bisa dijalankan, dilihat di Quran. Yang dilakukan pertama kali Yesus, mukjizatnya adalah berkata-kata ketika dia masih dalam posisi di buayan gitu loh. Betul. Dia kan membela ibunya ketika Maryam ditanya berzina, ya kau tanyakan saja sama anakku ini langsung kan. Ini Abdullah atanial kitab. Gitu kan? Iya. Udah belajar saya sama ustadz saya itu. Jadi lebih korelasinya lebih ke Quran atau lebih ke minta maaf perjanjian baru mungkin? Oh, kalau perjanjian baru yang dibawa Paulus itu nggak make sense dengan Al-Quran. Al-Quran itu make sense dengan perjanjian lama. Itu make sense. Masih make sense ya? Nah, masih nyambung, masih masuk akal. Masih ketemu lah jalurnya gitu. Tapi ketika di perjanjian baru ya nggak ketemu, karena itu bertentangan semua. Kira-kira Bang Arom, apa sih yang pasti sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir ya? Oh, nggak ada. Bukan teman-teman Bang Arom itu maksudku. Oh gini logikanya gini sih, Moto. Jangan dulu bahas ayat kalau mau diskusi sama mereka itu. Selaras dulu aja tentang ketuhanan itu. Tuhan itu kan maha segalanya. Betul. Ya, Moto. Mungkin nggak sih dia bisa menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu? Mungkin. Mungkin nggak dia bisa menciptakan
manusia tanpa Bapa? Mungkin. Mungkin. Iya. Mungkin nggak dia bisa nyelamatin manusia langsung dengan ucapan dia? Mungkin. Mungkin. Karena memang dia yang punya semuanya. Gitu loh. Itu dulu aja, cukup satu itu dulu aja. Baru bisa diskusi kalau memang sama otaknya waras. Kalau otaknya nggak waras, sampai mati kau komal ini sampai 5 jam pun nggak selesai. Gitu loh. Karena mereka meyakini Tuhan itu mampu segalanya, bahkan mampu menjadi manusia. Tapi ketika ditanya, bisa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa bapak sama ibu? Bisa, kata dia. Bisa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa bapak? Bisa. Ya udah kelar di situ. Ayo mau lagi. Udah selesai. Nggak perlu dibahas lagi. Ngapain? Bener nggak? Iya. Otaknya udah di starter ya, berarti oh ini oke nih, nyala nih gitu kan. Bisa nih gitu. Ya bisa dia. Berarti bisa nih diajak diskusi, masuk ke bilangan, masuk ke Samuel tentang ketuhanan. Siapa? Bilangan 23:19 gitu ya. Iya, di Samuel pun ada gitu. Baru bisa make sense. Tapi kalau nggak bisa itu dulu dia nggak masuk, ya nggak usah kita bahas Alkitab itu. Ngapain? Ngobrol aja kita biasa. Kita ngomong yang lain aja, lebih manfaat ya dibanding ngomong begini. Lebih baik ngobrolin rokok, ngobrolin pisang. Enak itu nyambung. Karena iya, betul. Maunya kan senang-senang aja kan. Sama saya juga maunya senang-senang aja dulu. Sekarang lagi fokus belajar saya. Jadi apa ya? Udah mulai ini ya. Tapi sebenarnya gini, Bro Arum ya. Buat teman-teman Kristen di luar sana, maksudnya jangan membenci kami sebagai seorang Muslim gitu, karena tanpa ada kami, tanpa ada Rasulullah SAW, itu sunnah-sunnah atau hal-hal yang dijalankan oleh Yesus itu punah di tangan para pengikutnya sendiri. Karena kitalah melalui lisannya, melalui pengetahuan dari Rasulullah SAW itu kami bisa contoh. Waktu Yesus meninggal, dia pakai kain lenan putih. Iya. Beliin gue inilah baju koko lah puasa ini. Jadi kapan aku mau bawain? Aku bawain. Kapan? Nanti kita ketemu ya. Aku ada. Enak tuh dikasih. Kalau adenya aja nih di atas Bang Motor nggak pernah dikasih. Baju koko. Insya Allah. Bercanda Bang, bercanda. Nanti aku bawa buat Bro Arom. Jangan dinilai dari harganya, tapi baju koko itu mau yang mana nih? Ada yang jubah, ada yang baju koko biasa. Kalau yang jubah, kalau Bro Arom mau itu, kalau ukurannya pas ya, tapi insya Allah kayaknya pas deh. Saya sama Bro Arom kayaknya nggak beda jauh. Saya beli di Madinah langsung. Emang ukuran berapa ini tuh? XL. Aku tahu sendiri kan, kita pernah ketemu, masa nggak ngeliat badanku? Nggak ngukur badan juga nya. Ya udah. Nanti aku bawakan 2. Yang satu baju koko biasa, yang satu jubah itu. Jadi saya kan punya 3 tuh. Biasa saya pakai baju ini tuh kalau nggak. Tapi yang ini baru ya, yang akan saya kasih tuh baru. Jadi. Tapi lucu sih, saya ngelihat ini ya. Saya ngelihat orang pakai baju koko yang terusan itu. Itu lucu loh. Lucunya? Lucu aja sih, kayak apa gitu. Kayak lebay nggak sih? Oh enggak dong. Jangan salah, kita suka nongkrong. Nanti ada dress code-nya itu loh. Dress code-nya? Masa jadi dress code? Ya. Jadi ketika di luar sana itu biasa menormalisasi suatu maksiat, kenapa kita nggak bisa menormalisasi suatu hal yang baik? Saya pernah loh jalan sama Ustadz Wafi, saya, Kores, Godian. Saya ngeliat Ustadz Wafi itu, dia sebagai seorang anak santri, dia pakai sarung dong. Dan saya pikir, oh ini nggak boleh sendirian ini. Waktu jalan di Bali, di pantai
Sanur apa Kuta lupa saya itu. Sama Kores dan lain, kita sarungan di tengah-tengah orang yang pakai bikini. Bah, dosa dong. Apanya dosa? Santai aja, yang penting mata kita tahu ini tempat nongkrongnya di sini, yang mungkin ada orang nggak lalu lalang di sini, kita ngobrol santai. Sama Kores, sama Goldian, sama Ustadz Wafi, kita ngobrol biasa. Dan ya walaupun kita yang menjadi sorotan, ya kenapa enggak sih ketika di luar sana itu banyak banget media yang menormalisasi bahwa minta maaf, minum alkohol itu suatu hal yang biasa. Lu live streaming dalam keadaan mabok, lu berkata-kata kotor, itu suatu hal yang biasa banget sekarang. Ini anak muda sekarang yang kayak gini-gini tuh suatu hal yang biasa. Kalian anak muda santai aja lah. Jangan pedulikan mulut-mulut yang usil. Emang kalian tanda kutip minum minuman keras, kalian melakukan suatu hal yang ini dan itu yang dikategorikan oleh orang lain itu maksiat, memang merugikan mereka kan? Enggak. Betul. Jadinya ya kalian maksiat, ya sudah minum alkohol aja nggak apa-apa, santai gini-gini, itu suatu hal yang biasa. Mereka orang-orang dipikirnya gini, mereka orang-orang yang melihat ini sebagai suatu maksiat karena mereka belum biasa aja melihat ini. Kalau dibiasakan, mereka juga lama-lama akan terima kok. Nah jadinya ketika ini ya tanda kutip kita harus ada bentuk perlawanan juga, perlawanan sikap gitu. Sama pakai cadar itu segala macam, apa nggak berlebihan ya? Nah, kalau cadar enggak. Nah itulah mahalnya tuh di Islam tuh ya seperti itu, yang bisa melihat istrinya tanda kutip menikmati indahnya istri Bang Arom tuh hanya Bang Arom. Indahnya rambut, panjangnya rambut, cantik kulit putihnya gitu kan. Hiasannya, wangi-wangiannya itu hanya Bang Arom itu yang berhak. Nah saya, kenapa nggak berhak? Saya apakah menafkahi dia? Apakah saya ikat dia dengan akad? Apakah saya memberikan dia tanda kutip 3 dari yang wajib? Maksudnya memberikan dia sandang, pangan, papan. Kan enggak, itu Bang Arom semua sebagai suaminya yang melakukan hal itu. Lalu apa haknya saya untuk menikmati keindahan istrinya Bang Arom? Gitu Bang Arom. Jadinya perempuan di Islam itu sebenarnya ya itu sangat dijaga, yang bisa menikmati indahnya itu ya yang haknya, maksudnya yang suaminya gitu. Nah saya mah orang lain yang nggak mungkin, nggak bisa itu. Jadinya seperti itu Bang Arom. Kenapa kok seolah-olah ribet banget pakai cadar, kok pakai kerudung, kok cantik-cantik rambutnya, bisa kan itu mahkota loh, kenapa nggak diliatin gitu-gitu? Kenapa kalian itu tanda kutip memenjarakan diri kalian, sementara sekarang udah zamannya untuk kebebasan berekspresi? Nah itu sebenarnya salah kaprahnya di situ. Bang Arom udah capek-capek loh nyari uang, ngajarin istri untuk beribadah dengan baik, ngajarin ilmu agama terhadap istri. Dicukupilah semua, dari mulai kebutuhan dari mulutnya, pakainya, sampai tempat dia berlindung itu Bang Arom semua yang menyediakan, yang berusahakan supaya hal itu ada semua. Tiba-tiba saya yang nggak melakukan itu bisa menikmati indahnya istri Bang Arom, itu kira-kira saya kurang ajar nggak? Tapi kan menikmati maksudnya kan nggak bisa nyentuh juga. Tetap dari pandangan itu bisa menimbulkan apa? Imajinasi. Wah cakep banget istrinya. Wah kalau gue nih jadi Bang Arom gini kali enak ya. Ini kali ya, fantasi itu, was-was syaitan itu akan masuk lewat situ. Saya tuh seneng banget ketemu istri Bang Arom, wangi banget loh, wangi banget. Wanginya nggak hilang-hilang. Aduh, Bang, besok aja lah istrimu. Iya. Iya. Coba kita kaji rukun iman itu Bang Moto ya. Kan pertama iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Nabi ya. Yang pertama tuh iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, terus kiamat, hari akhir maksudnya, terus qada dan qadar. Qada dan qadar itu kan ketetapan ya. Yang sesuatu yang baik, itulah yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah di situ kan
beriman kepada kitab itu Al-Quran kan maksudnya? Jadi gini, percaya atau iman, kami percaya, Muslim itu harus percaya bahwa Allah itu pernah menurunkan Torah itu kepada Nabi Musa. Allah itu pernah menurunkan Zabur itu kepada Nabi Daud. Allah itu telah mengirimkan Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami membenarkan itu. Maksudnya gini, membenarkan dalam dua perspektif. Benar Allah telah mengirimkan itu, dan kita benerin juga. Suatu Quran itu sebagai muhaiminan. Jadi selain petunjuk, jadi sebagai bahan filtrasi. Jadi membenarkan dalam konteks dua hal. Benar Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu, dan kita benerin juga. Contoh, Bang Arom punya kipas rusak, terus bawa ke tukang servis. Bilanglah Bang Arom sama tukang servis, "Bang, tolong benerin kipas saya dong." Apa tukang servis bilang? Benar. Kan enggak, direparasi maksudnya kan. Jadi maksudnya kisah-kisah yang atau kejadian-kejadian yang memang tidak sebenarnya terjadi, maka akan diluruskan oleh kitab terakhir ini. Karena menyempurnakan gitu. Oh iya, bukan hanya sekedar menyempurnakan. Gitu Bang Arom. Betul. Iya, jadi karena kan kita tanda kutip kitab yang nggak dibandling ya, Bang Arom. Jadi kita nggak membandling kitab kita dengan perjanjian lama, perjanjian baru, lalu kita bandling lagi ke dalam Quran, enggak kan gitu ya? Jadi nggak perlu comparean dari kitab lain ya. Comparean itu sebagai gini loh, sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Bukan berarti ini jadi acuan pokok, enggak gitu. Gitu ya, kita tetap acuan pokoknya di mana, di Quran. Gitu Bang Arom. Ngomong-ngomong, kopi aku kapan lah? Sekarang ayo. jam 3 aku masih ada ketemu meeting nih, serius. Boleh lah kalau malam lepas dari ba'da maghrib sampai Bang Arom capek, insya Allah saya layani. Boleh lah, ayo kita ngobrol sesantai-santainya sesuai dengan yang Bang Arom mau. Bikin vibes, bikin tempat atau bikin suasana situasi ngobrol tuh yang Bang Arom mau. Silahkan, ayo. Kalau saya memang udah nggak mau diskusi lagi sama kita, nggak usah diskusi, kita ngobrol tentang kehidupan aja. Kenapa? Kenapa harus tenang aja? Kenapa kita harus ngotot-ngototan? Bang Arom harus muslim, harus ini. Gini lah Bang Arom. Nggak perlu ayo motor suruh itu. Aman. Nanti puasanya saya pastikan saya puasanya tahun ini. Tapi gini juga Bang Arom. Ada satu hal yang pernah saya pikirkan. Yang saya pernah pikirkan gini, terhadap orang yang mu'alaf, termasuk terhadap orang yang murtad ya. Karena kan tadi juga saya juga sempat sedikit banyak itu ngelihat KC itu orang lama dari zaman kami dulu di WhatsApp via VN. Kita tuh pernah diskusi sama dia sampai masuk Zoom, dan hingga dia di penjara sampai hari ini gitu kan. Ada beberapa hal yang saya tuh pikirkan mengenai mu'alaf dan murtadin yang menyurutkan saya pada satu hal. Semua itu bermuara kayak gini. Saya nggak tahu ya perilaku atau amal apa yang dia lakukan sehingga Allah ridho untuk memberikan hidayah terhadap agama yang hak ini atas dirinya. Maksudnya? Saya nggak tahu perbuatan misal Bang Arom itu atau para mu'alaf lah. Saya nggak tahu perilaku apa, amal apa, ibadah apa, atau perbuatan apa yang orang ini lakukan waktu mereka dalam keadaan kafir sehingga Allah itu ridho untuk memberikan hidayah terhadap agama yang hak ini. Saya nggak tahu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin saya bisa ambil pelajaran dari orang ini gitu. Sebagaimana orang yang murtad. Saya nggak tahu
amal apa, perbuatan apa, perilaku apa yang dia lakukan sehingga Allah mengharamkan agama yang hak ini atas dirinya. Jadi dari situ aku juga harus bisa mengambil pelajaran, berhati-hati. Saya nggak tahu nanti akhirnya saya di sisa akhir nafas saya pada saat sakaratul maut, ya Allah tetapkan saya atas agama ini ya Allah. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh ya Allah. Karena saya jauhkanlah, jangankan mati dalam keadaan kafir, nauzubillah, mati dalam keadaan fakir aja saya berusaha untuk tidak terjadi gitu. Itu makanya terkadang saya ngelihat orang yang mu'alaf itu, kenapa saya bilang oh, bagus ya, ada sesuatu hal yang harus saya pelajari kayaknya. Karena amal apa ya, ibadah apa ya, perilaku apa ya yang dia lakukan semenjak masa dia kekafiran sehingga Allah tuh bisa ridho untuk memberikan dia hidayah terhadap agama yang hak ini. Dan salutnya lagi ketika mereka tuh mulai istiqomah, belajar. Dan terkadang itu kami yang muslim dari lahir itu banyak diingatkan oleh mereka. Kadang juga kami tuh yang Islam dari lahir tuh banyak mengambil pelajaran juga dari mereka gitu. Itu yang membuat kita itu belajar. Dan sama terhadap orang murtad ini juga. Kenapa ya dia bisa murtad ya? Amal apa ya? Perilaku apa yang dilakukan semasa dia Islam ya? Sehingga yang menggelincirkan dia dari agama yang hak ini. Dan kita berdoa semoga di akhir hayatnya Allah masih membuka kesempatan untuk dia mengucapkan syahadat. Jadi kalau saya pribadi itu tidak, dalam Islam itu ada namanya mentakyin. Mentakyin itu menjustifikasi bahwa kalian itu gini. Terkadang ada orang Kristen saat naik dia ngucap Assalamualaikum, kita tuh dalam kaidahnya itu hanya menjawab Waalaikum, selesai. Itu yang Nabi kami ajarkan gitu kan. Nah sementara juga ada orang-orang yang Waalaikum ya ahlun nar. Wah ini terlalu cepat menggelincirkan orang. Mentakyin itu menjustifikasi bahwa dia tuh akan berakhir di sana gitu. Sementara dia ini masih dalam proses hidup. Yang kita, loh kadang saya pernah ngomong sama teman-teman kayak bisa aja nanti kita di surga, kita bangun, kita ada di surga, di situ ada Edis, kita nggak tahu di akhir hidupnya ketika dia sempat untuk mengucapkan syahadat, Allahu alam. Kecuali memang dia mati dalam keadaan yang di luar Islam, mati dalam keadaan kekafiran, ya dia sudah mendapatkan apa yang Allah telah janjikan. Gitu bro Arom. Makanya kita tuh sebenarnya berdoa yang baik-baik aja, meskipun panas kadang-kadang mendengar mereka menghujat, ini panas. Sebagai sisi kemanusiaan kita ya pasti nggak akan pernah terima lah melihat Allah kita dihujat seperti itu, Nabi kita dihujat juga seperti itu gitu kan, dengan hujah-hujah dalil yang mereka coba twisted, yang mereka coba pelintir gitu kan. Begitu juga panas. Tapi saya juga yakin teman-teman setelah selesai diskusi mereka tetap mendoakan bahwa semoga orang ini Allah kasih hidayah. Karena adanya Bang Zuma, Bang Dalbo, Bunda Rahma, Bang Wan Abi, semua yang ada di sini tuh turun ke sini tuh bukan karena kita benci, nggak ada. Karena kita sayang. Bukan karena kebencian, benci gue ngeliat orang ini, benci gue ngeliat komunitas ini, benci gue ngeliat keyakinan ini, enggak. Kayak Bang Arom aja,
makan nih dengan menu yang enak, dan ini enak banget. Saya ini temannya Bang Arom, pasti Bang Arom akan men-suggest saya, bro nih cobain ini enak loh, Ahi cobain ini enak loh, cobain enak loh. Karena apa? Sayang, Bang Arom sayang sama saya, pengen di lidahnya itu merasakan satu hal yang nikmat gitu. Sama di Bang Zuma, semuanya, dibalik semua ketegasannya, dibalik semua orasinya Bang Zuma, semua teman-teman yang ada di sini para apologet itu bukan karena ingin memperolok-olok suatu keyakinan agama tertentu, ingin mengolok-olok Tuhannya agama tertentu, membenci suatu komunitas atau suatu keyakinan agama tertentu, tidak. Jadi apa ya, karena memang sayang, konsepnya itu Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita tuh harus bisa menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu Bang Arom. Betul. Sebenarnya Bang Boto ya, Kristen pun diajarkan kasih gitu. Makanya ketika marah-marah itu lucu sih, itu bukan Kristen banget sih. Atau menghujat yang lain juga bukan Kristen banget sih, itu nggak mencerminkan kekristenan dia. Itu udah salah besar. Karena Yesus itu mau pengikutnya itu ya semuanya itu damai gitu loh. Nggak ada kata-kata yang nggak boleh menyakiti hati orang lain, itu nggak boleh. Itu dilarang sih. Makanya ketika marah-marah terus maki-maki orang, apalagi di publik ya, udah apa ya, udah yang nggak mencerminkan lah pokoknya. Itu udah menurutku udah bukan pengikutnya Yesus lagi. Karena tuh jauh melenceng apapun bentuknya. Karena Yesus pun ketika dihina, caci maki, nggak pernah dia balas, dia santun. Dia tetap lembut. Karena gimana cara firmannya sampai kalau cara penyampaiannya aja udah maki-maki duluan? Gimana cara orang mendengar kalau cara memberikan sesuatu aja udah salah gitu? Sulit. Makanya saya tuh selalu setiap diskusi tuh selalu menghindari makian, cacian. Ketika orang udah tantrum, marah-marah, mendingan saya tinggalin. Saya mendingan leave, keluar. Apa ya, nggak, sesuatu yang nggak enak didengar itu buat penyakit malahan. Almoto. Iya, makanya kan kalau kata typing yang dibawakan sering banget tuh Bang Zuma itu manggil saudaraku, abangku, saudaraku, abangku. Jadi walau kita tuh berbeda dalam keyakinan, tapi kita tetap bersaudara dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kamu tetap saudara saya dalam satu NKRI. Jadi ya karena balik lagi, kita tuh nggak membenci, kita tuh bukan untuk mengolok-ngolok, tapi kita karena dasar sayang. Begitu Bang Arom. Dan gimana ya, kita tuh bersifat reaktif setelah adanya aktivitas. Maksudnya di mana ada tempat-tempat saudara-saudara kami itu didangkalkan akidahnya, dikeluarkan dari agama yang hak ini, itu sebagai rasa tanggung jawab saudara ke saudara gitu. Saudara seiman kami sedang dirusak akidahnya, didangkalkan akidahnya. Mereka tuh menyari lawan-lawan yang awam. Dan itulah apologet, Bang Zuma, Bunda Rama, Bang Dalbo, Bang Wan Abi, semuanya teman-teman muslim yang nggak bisa saya sebutkan satu itu datang semua ke sini karena apa? Bagian dari kecintaan dan kesayangan juga terhadap saudara seimannya. Gitu Bang Arom. Jadi
semua ini yang dilakukan sama teman-teman apologet itu karena kasih, karena sayang. Sayang terhadap orang yang berbeda iman, saya juga terhadap saudara seimannya. Betul. Itu Bang Arom. Kadang kami juga mengingatkan, jangan menghujat, jangan keluarkan narasi yang begini-begini, jangan monolog, jangan begini-begini. Tetap sesuatu yang dirasa salah, tetap apalagi Bang Suma sebagai panglima kami juga nggak capek-capek untuk mengingatkan adik-adiknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ini nggak boleh loh, kalian harus begini, ini dan itu loh. Ya seperti itu. Sama kayak teman-teman yang lain juga sering, Bang Zuma itu bukan orang yang anti kritik. Bang Zuma itu bukan orang yang di atas kepalanya itu saya itu harus kalian ikuti dan saya itu pasti selalu benar. Dia open, dia, Bang kayak gini-gini bang kalau ini kayak gini, oh iya dek ya, oh iya dekku ya, ya itu. Beliau itu sosok apa ya, pengayom yang bisa memberitahu dan juga bisa diberitahu, bukan seorang yang kaku. Orang yang menurut saya yang nggak suka sama beliau mungkin karena belum mengenal beliau lebih jauh aja, jadi hanya mendengar dari orang-orang yang memang basicnya haters, memang basicnya nggak suka sama Bang Zuma. Ya dia telah mentah-mentah itu tanpa membuka jalan atau mediasi atau ngobrol. Bukan sosok yang arogan kok, bukan sosok orang yang susah diajak untuk ngobrol kok, bukan sosok orang yang susah untuk diajak komunikasi. Jadi baju nih, jadi nih baju kokonya, susah banget ngomongnya. Sudah, sebenarnya saya sudah pesan. Ya, nanti aku bawa. Banyak sih yang mau kasih. Ayo moto, candaan Iya. saya aja itu. Nggak apa-apa. Kami itu dianjurkan loh untuk memberikan bersedekah, itu dianjurkan loh. Dan kami gini, yang saya berikan itu sebaik-baiknya sedekah adalah yang paling berat yang kita kasih, maksudnya yang terbaik. Dan yang baju saya kasih itu menurut saya, di mata saya ini bahannya bagus dan ini terbaik dan belum pernah saya pakai. Jadi ini yang saya kasih, anggaplah hadiah persaudaraan. Saya nggak tahu, meskipun Bang Arum entah mau jadi Islam atau enggak, yang penting ketika Tuhan saya itu telah memerintahkan saya untuk berbuat baik, Bang Arum juga, Bang kalau ada baju koko lah gini-gini dan saya juga ada barangnya, saya kasih. Gitu Bang. Kemarin saya sarung. Sarung apa nih? Sarung bantal, bukan? Enggak dong nih. Silakan. Saya speed. Ma'assalama fi abadi saykoman Allahu Rabbi Ya Rabbana Salah alaikum Rabbi da'imah Nih, spill. Datang nggak? Ini nih sarung saya nih. Wih, masya Allah, ketutup ini sih. Aku nggak bisa gedein Bang Arom, minta maaf, bukan moderator. Cakep ini. Nih, sarung saya. Masya Allah. Mantap tuh Bang.
Siap ide kayaknya nih. Ayolah sahur bareng kita nih. Jadi kita. Wah, udah mantap ini. Boleh lah nanti kita bukber, boleh nanti kita sahur bareng ini kayak waduh. Mambak ganteng mengarah. Makanya bener nggak ini? Bener ya, Bang? Eko. Bener. Kalau bisa di atas mata kaki sedikit. Di atas? Di atas mata kaki sedikit. Mantap ini Bang Arom, Masya Allah. Beli kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dalbo, dilanjut dengan Bang Arom ya. Bang Arom dilanjut dengan Bang Dalbo ya. Aku izin sholat. Udah zuhur. Aku hanya mengisi kekosongan dan minta maaf ya kalau bicara terlalu banyak sama Bang Dalbo dan semuanya. Teman-teman yang di bawah minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, mungkin ada salah lisan yang saya jelaskan. Saya mohon maaf dan saya beristighfar sama Allah. Bang Arom juga terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti itu ya Bang Arom di DM. Kalau malam nggak bisa. Ya gampang lah, nanti bisa kita atur. Ya. Ya, kita cari atur momen atau memang kalau hari ini bisa ya, ayo kita gas. Iya. Aku mau izin sholat. Ya, minta maaf semuanya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Bang Arom? Bang Arom ini sudah. Aduh, doubling Bang. Bang Arom. Hei. Sudah disunat atau gimana? Dong. Itu kan udah lama. Pakai sari. Memang saya sunatnya. Oh. Jadi sisa syahadu. Kenapa? Jadi sisa syahadu aja. Jangan terlalu kepo, nggak boleh Bang Dalbo. Ya kalau aku sih ya begitu. Soalnya Oten ini kurang loh. Kalau situ asyadu juga habis nanti. Ya kan? Host noise, bukan saya noise. Ya tap-tap layar ya. Oten-oten yang mau naik silakan. Yang bisa selamatkan Aron siapa? Ayo. Aron bisa cari selamat sendiri. Dia mau dibaptis dia. Udah dibaptis. Halo, apa namanya nih Min? Nggak usah lihat. Selamat. Waalaikumsalam. Saya sangat terharu sama Bang Arom itu. Dari awal debat sampai sekarang ikut terus. Sekarang alhamdulillah sudah masuk jalur yang benar. Assalamualaikum Bang Arom. Loh, dia masih tuyul Bang. Terharu di mana? Hah? Dia masih tuyul. Belum syahadat. Belum. Aduh, saya kira sudah syahadat. Saya nahanin dari itu pertama sampai sekarang belum juga. Aduh. Kirain sudah. Bang Aron tanggal 13 jadi ketemu sama Bang Dewa. Ya doakan aja. Di Bogor. Doakan aja.
Saya kirim durian dua. Durian. Di sini juga ada duriannya. Iya, ada lah. Di sini juga adanya durian. Banyak kah? Banyak di sini durian. Di mana sih Bang Aram? Jakarta. Iya, Jakarta memang banyak. Walaupun nggak pernah ada yang nanam di durian ya. Iya, kan dikirimnya ke sini semuanya. Suka nggak sama durian? Tadi Bunda Karol kemana ya? Bunda Karol. Karol itu orang gila. Ngapain? Karol itu orang gila. Jangan kau naikkan lagi Bang Dalbo. Dia itu agak lain. Enggak. Itu murid saya. Wow. Sebentar Bang Dalbo, gua angkat telepon dulu Bang Dalbo. Angkat sarung maunya maksudnya. Sabar Bunda Karol. Karol, aku bela kamu. Karol ini dia tidak makan daging, tapi dia makannya bakso. Pakai pakai bakso dia, pakai telur, pakai tetelan. Untuk jangan mudah percaya ucapan-ucapan si Bunda Karol. Assalamualaikum Pak Bos. Kemarin, saya dapat tongkat saya. Halo Bunda Rahma. Habis pasien kita kalau begini. Coba kita naikkan lagi dulu ini. Usah. Kenapa tidak bisa diposting ulang? Ya begitulah Bang. Gak tahu juga tok-tok ini. Tok-tok ini agak-agak lain memang. Gimana ini Ten? Coba naiklah Ten. Antuk saya kalau nggak ada Ten. Oke, silakan. Saya tadi tiduran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hotel naiklah, jangan malu-malu lah. Kenapa sih hotel ini malu-malu domba? Naik aja di sini. Kita joget-joget aja.
Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Baik. Bandalbo apa nama YouTube-nya? Itu Bandalbo aja. Jarang saya ini live-kan YouTube, jarang. Mungkin sudah ada berapa bulan itu. Kita naikkan semua coba ya. Fajar. Panjek. Assalamualaikum. Muslim sama tadi itu Muslim. Ngantuk saya. Kalau pagi ya semangat saya narasi bikin emosi otet. Jam-jam begini ngantuk. Saya bikin kopi dulu dah supaya nggak ngantuk. Oten malu, mana ada Oten punya malu bang? Oten itu nggak punya malu. Kalau dia punya malu, kan Oten itu. Jadi Oten itu dibalik-balik semua. Kalau di Islam maupun Yudaism, yang terkutuk adalah iblis. Kalau Oten, Tuhan yang terkutuk. Nah kalau di Islam yang menggoda orang-orang beriman itu tentu iblis. Kalau di Kristen, Kristenlah yang menggoda iblis. Kristen yang menyesatkan iblis, bukan iblis yang penyesat. Kristen yang menyesatkan iblis, itulah Kristen. Memang agak lain-lain memang Oten ini. Ya, tertulis utusan, dibaca Tuhan. Saya seringkali menyampaikan ya, Oten, kau bacalah Bible. Itu aja ya. Jangan sekali-kali coba suruh Oten bikin kopi. Kadang-kala Oten disuruh bikin kopi pakai kunyit. Ya. Bahaya itu Otennya. Disuruh bikin kopi. Kopinya pakai kunyit. Begitu beli belanja, tanya dulu. Ini Oten, kalau Oten jangan coba-coba. Perhatikan, biasa dia makannya 3, ngaku 1. Dibalik lagi.
Begitu juga kalau dia penjual. Biasa kita beli 1 disuruh bayar 3. Ya itu loten. Ya saya bikin kopi dulu ya, supaya pancing emosinya Oten ini makin ganas. Bunda Rahma. Oh, Bunda Rahma. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan, Bang? Sehat ya. Bang, saya Bang Dalbo nih ada info nih Bang. Kemarin saya sih sudah kasih info, saya sudah DM ke teman-teman. Ada teman yang Oten masuk yang mualaf kemarin tuh. Dia di Kalbar. Sekarang dia lagi online. Bisa nggak dijambak dia Bang? Jova Akil nama akunnya. Dia kenapa dia? Mualaf dia? Iya, dia mualaf nih. Ceritanya dia itu tinggalnya di Bengkayan tuh, di kecamatannya Bengkayan. Desa Bengkayan, kecamatan Sudi Semarang, desa Tapen 3. Nah, perjalanan ke tempat dia itu dari air itu sekitar 7 jam mau sampai ke tempatnya dia. Nah, kendalanya di sana, dia itu kalau mau keluar, dia harus minta surat dari suku. Di sana kan masih pakai adat tuh, dan minta dari kepala suku. Nah, dianya dia sudah syahadat kemarin tuh Bang. Halo. Ya halo. Halo. Ya Bang. Ya, dia sudah syahadat. Dia tuh sudah syahadat. Bang, mau disunat. Iya, mau disunat. Mau disunat, mau diminta diurus apanya itu. Dia pakai samurai. Ketewa barangkali itu Bang, pakai bambu ya. Iya Bang, dia. Iya Bang Dalbo, bisa dibantu. Kalau bisa di DM lah sama orangnya tuh langsung. Dia lagi live tuh di roomnya Susu Coklat. Saya masalahnya nggak tahu Bang. Oh, enggak sih, siapa tahu teman-teman bisa bantu gitu dari API atau ada perwakilan teman-teman harus jelas. Iya, iya Bang. Iya makanya saya bilang kalau bisa nggak dijambak orangnya tuh. Dia lagi ada tuh, dia di room sebelah dia. Namanya bisa dijambak kalau ada di kamar lain Bang. Kecuali dia ada di bawah. Oh oke. Nanti saya masuk lagi ya Bang. Saya turun dulu. Saya ajak dia dulu ke roomnya Abang Dalbo. Ya, ini ada Basria mampu mendanai itu. Tenang aja. Nama akunnya apa? Nama akunnya dia. Jova Akil. Jova Akil. Panggil coba ke sini. Ya, nanti saya panggil ya, masuk ke roomnya Bang Dalbo. Oke. Sip. Oke, saya turun dulu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anjing ini. Untung ya rumah umat Islam. Kalau ini Emang rumah siapa yang melihara anjing Bang Dalbo? Nggak tahu, anjing liar. Itu saya bilang. Ini rumah umat Islam. Kalau ini rumah Oten, kau sudah dikari kau. Bisa dulu itu.
Itu makanan lesat kata Oten ya. Makanan lesat. Itu kaji. Untung ada Bang Sumam, nggak ada Bang Sumam. Saya hujat dia. Saya hujat kemarin dia, Pak. Saya hujat dia sampai nangis. Dalbo jangan bawa-bawa pribadi. masih suka kesurupan dia. Kesurupan dia. Mungkin dia menghujat. Cuma kalau ada udah mau. Kalau sama saya itu kemarin itu dia marah-marah. Bandalbu ini nggak bisa diskusi ya, jangan nyerang pribadi. Saya capek nyerang Paulus. Kalau lewat lintas jam 10 kan kesurupan udah habis jam tayangnya. Iya tapi Oten mana tahu dia waktu. Oten nggak tahu waktu. Jadi kalau nanti ada yang masuk kesurupan masih ya namanya Oten ya, wajar maklumin gitu. Dimaklumin aja. Oten kan mana ada tahu Oten tahu waktu. Bayangkan disuruh kuduskan hari Sabat malah hari Minggu dia. Kan goblok dan. Diperintahkan kuduskan hari Sabat, hari Minggu dia datang. Gimana Tuhannya sudah tidur? Kan kalau di Bible hari Minggu itu Tuhan istirahat. Tuhan istirahat diganggu-ganggu. Oten. Itu siapa sih tadi itu? Nggak tahu itu. Dia paling saya suka monitor di ini roomnya Bang Dalbo suka monitor. Tapi nggak baru tadi aja naik gitu. Ya nggak tahu dia. Ini moderator saya, ini siapa aku ini? Moderator andalan ini dari Malaysia. Cantik orangnya, wow cantik sekali pokoknya. Udah pernah naik belum di sini? Pernah nyanyi juga dia, nyanyi. Pokoknya orangnya cantik dah. Kayak siapa ya? Manohara. Kenal kan Manohara kan? Iya paham. Begitu orangnya kayak Manohara. Pandai nyanyi. Beliau itu dari Malaysia ya. Wah lama, saya nggak bisa bohong Dinda. Itu benar karena saya pernah satu komal beliau open camp. Tidak mungkin saya jadikan moderator, tapi dia moderator itu hanya 2 tempat ya, di saya dengan Alidayah. Tahu kan? Ella kan penyanyi Malaysia kan. Kalau dia yang bawa itu, wah, pokoknya mantap. Iya. Pandal bos. Enggak gitu juga Bang, tapi saya kan apa adanya saya sampaikan. Bunda Rama kayak Manohara. Iya kan perempuan, sama-sama perempuan. Kalau Banteri sama seperti Manohara perlu dipertanyakan. Ya laki-laki. Iya. Kalau Pak Mukanda Paulus dengan Yesus kan lain lagi. Lain kan ada lagi itu betina itu. Itu terus yang dia bertanya. Pertanyaannya gini, kenapa Aisyah cemburu? Ya mau dia lah. Masa tanya saya? Iya suka-suka dia.
Aisyah cemburu sama suaminya, kok si itu ikut-ikutan. Kayak Paulus aja kau cemburu. Kalau Aisyah cemburu ya lah. Namanya juga manusia, sebagai perempuan, istri, wajar kalau cemburu. Memangnya Aisyah ini malaikat, nggak ada rasa cemburunya. Ote kadang-kala bertanya itu goblok ya. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Aisyah cemburu, dia heran. Heran dia. Kalau Oten itu emang dua, aneh jadi aneh-aneh, akal jadi akal-akalan, Tuhan jadi Tuhan-Tuhanan. Nah itu Oten malah, Bu. Murid-muridnya melihat Yesus hantu, datanglah Kristen menganggap Tuhan. Ya kan, ketika dia bangkit, ketemu murid-muridnya menganggapnya hantu. Maka minta ikan goreng, datanglah Oten menganggap Tuhan. Penyakit Oten itu aja ya, faktor jujur. Kalau mereka sudah jujur itu, saya rasa dunia ini aman dan sentosa kalau Otennya sudah jujur. Dan dari masalah Otennya kapan mulai jujur? Nah, kalau dia jujur bukan Oten lagi namanya, Bang. Oh iya betul. Kalau berbicara kapan-kapan nggak pernah, nggak akan. Kalau dia jujur bukan Oten lagi. Saya salah tadi nanya kapan, padahal Oten itu dua, kapan-kapan. Nah, kapan-kapan lah. Surgaan dia bikin surga sendiri. Coba Maria melahirkan manusia, Oten mengatakan Tuhan dia lahirkan. Malaikat jelas menyampaikan kepada Maria, engkau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Datanglah Oten, kan Tuhan yang dilahirkan. Wah, sudah muncul ini Bunda Rahma. Bunda Rahma, Bunda Rahma, ada Pak Bos di bawah. Bunda Rahma kemarin dapat dapat kemarin Bunda Rahma dapat apa? Mikrofon. Bagi dong Bunda Rahma, bagi. Ini Allah udah ada belum? Coba ditarik namanya tadi Bang, yang tadi yang mau mualaf, Kenapa Bang? Ya, udah orangnya ada di bawah tuh. Yeah. Namanya siapa? Naik. Jova Akil. Coba minta naik. Di Jambak bisa nggak? Iya, ajukan multi. Bang Jova, coba minta naik Bang. Di multi request. Masalah biaya ada banteri, tenang aja. Jangankan sunat, mau buka pelernya aja bisa dibiayai. Bisa dijambak gak dia Bang? Nggak tahu nama akungnya siapa. Jova nggak ada. Loh, katanya nih, gimana nih orangnya? Kalau diundang gimana caranya ngundangnya dia nih? Iya, dia Bang Jovanya harus mengajukan multi biar bisa dijambak sama Bang Dalbu. Oh, ajukan permintaan naik. Suruh typing dulu. Oh, suruh typing dulu. Oke. Gimana nih? Saya keluar lagi dong ini. Oh, ini dia Jova Akil. Oke. Oh, ada. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Jova Akil.
Pak Jopa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama mualafnya. Baru kemarin bang, baru kemarin di Yang syahadatkan siapa? apa Umi siapa itu yang di roomnya susu coklat apa kemarin saya lupa, maaf saya lupa. Hah? Susu coklat? Susu coklat di room anu juga apologet Islam juga, itu room kecil sih. Beliau ini masuk ke sana, sering ke sana katanya, sering udah 8 bulan ini dia tuh sering Coba bang, abangku, saya mau bicara sama Topan. Siapa ini? Jopa. Iya. Halo. Halo. Sudah lama mualafnya? Baru kemarin sore. Memangnya dulu dari mana agamanya Pak? Dari Kristen Protestan. Kristen? Iya. Bukan anggota API yang mualaf kan? Anggota siapa? API. Bukan. API. Berarti nggak ada sertifikatnya? Ada. Belum, karena baru kemarin sore. KTP-nya ada nggak Pak? Kesini pakai adat. Kartu adat. Apa itu kartu adat? Kartu adat, istilahnya kayak pengakuan penduduk desa gitu. Memangnya di mana? Kita di Tapen. Dari Ledo, Bengkayang, Kalbar tuh masuk ke dalam. Tapi mau sunat? Ya? Mau sunat? Mau lah. Bisa pengkem kah? Bisa. Coba pengkem. Kok mirip Banteri ya? Masya Allah. Dan jangan saudara. Mana ini orangnya? Oh iya. Kok mirip Banteri ini? Dan jangan kalian ini sepupuan sama Basteria ini. Dulu abang sering ke gereja. Atau memang nggak pernah ke gereja? Hari lah. Oh tiap hari. Gereja ibadah. Iya. Ibadah. Tapi masalahnya tidak ada sertifikasinya. Gimana ya? Nah, coba saya tanya dulu Gurunda. Gurunda monitor. Gurunda. Mungkin beliau jauh dari ini. Nah, itulah Bang Darbo, kendalanya beliau ini di situ. Dari Bengkayan itu mau ke tempat kampungnya dia Tapen itu 7 jam itu Bang kalau airnya pasang. Kalau airnya surut malah lebih lama. Itulah masalahnya dia nih, beliau nih. Ini siapa tahu bisa disyahadatkan Nulan terus bisa mendapatkan sertifikasi ya. Iya, itulah saya arahkan dia naik ke sini. Siapa tahu teman-teman bisa bantu atau gimana sertifikat apanya dari masalah dibantunya Bang bisa. Itu yang kendalanya dari kemarin tuh, saya juga bingung. Kasihan juga teman kita ini. Cuman Anda harus kejelasan ya. Karena jangan sampai mohon maaf kan banyak terjadi
hanya kedok-kedok doang. Ya kan, kalau kita ini nggak berpikiran ke situ sih, ada segala sesuatu nantinya kita bantu. Saya pribadi bantu juga, ya bantu saya juga. Kemarin saya nanya ya kan, ya siapa yang tabling? Saya tanya ya kan. Abang Dabling, ya itu enak. Bang Jova, apa yang membuat Bang Jova untuk mu'alaf Bang? Yang latar belakangnya? Mohon maaf, izin. Ada suara saya Bang Jova? Jaringan di dia kayaknya agak susah Bang. Oh ya, sinyalnya atau bicara? Sinyalnya. Nah, dia kan kemarin tapi ngomongnya lancar. Iya, dia kemarin sempat ngomong sama saya. Kan saya juga sama dia. Saya juga mualaf Bang. Tapi saya status mualaf saya udah lewat. Saya mualafnya udah lama, umur 16 tahun. Nah, saya ngobrol sama dia. Iya, saya ngobrol sama dia nih. Dia nanya-nanya ke saya, loh, kenapa sampai masuk Islam? Saya bilang, pertamanya cerita saya itu terdoktrin sama teman saya yang Advent tuh. Nah, teman saya yang Advent kan nggak percaya tuh tanggal 25 Desember kalau hari kelahirannya Yesus. Dikasihlah data itu pada bulan ke-6 di tahun itu datanglah malaikat Tuhan menemui Maria dan berkata, jangan takut, sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, teman Advent saya itu bilang, coba deh lu hitung dari bulan ke-6 sampai Desember tanggal 25, apa enggak 6 bulan aja itu kandungannya Maria itu, apa enggak prematur tuh Yesus. Nah, dari situ tuh saya belajar itu hingga saya belajar sampai masuk Islam tuh. Nah, ngobrol sama beliau nih, saya udah bilang sama dia kemarin, Bang, udah pikir panjang nggak masuk Islam nih? Di Islam nih susah Bang, kita itu puasa, ntar lagi nih puasa nih, sholat 5 waktu, berzakat, bersedekah, susah pokoknya Bang di Islam itu. Tapi alhamdulillah kayaknya orangnya mantep tuh. Dia bilang kemarin, kalau ada yang mau mensyaratkan saya mau. Udah ditanya kemarin. Ya Pak, soalnya nggak monitor Bang Suma. Kita tanya coba beliau. Masalah bantuan begitu Bang gampang. Saya serahkan aja ini Basaria ini, satu orang aja. Kecamatannya aja dia gade itu ya sampai 10 juta itu kecamatannya. Masalah. Masalahnya kan tempatnya dia di Kalimantan, saya di Tanah Abang. Paling hanya bantu untuk bantu doa. Bukan, ya kalau ada yang bisa kita berikan, nanti kemana rekeningnya siapa gitu. Rekening dia lah. Biaya. Ya, coba boleh. Bunda Rahma monitor enggak? Bunda Rahma, Bun, Anja tidur. Dan mungkin juga teman-teman yang lain akan bantu. Dan kami ini Islam begitu. Gampang masalah itunya. Kita cuman harus perjelas dulu, ya kan? Karena masalahnya Bang, banyak sudah terjadi hal-hal seperti itu. Bukan kita menuduh ya, bukan. Masalah itu gampang kok. Dia nih, saya ngobrol sama dia nih, dia bilang di sana kan adat, pakai adat nih, masih kuat adatnya di sana tuh. Nah, istri sama anak-anaknya udah tahu, udah pada rame di sana. Dia dikena denda mau di ini. Nah, dikena denda itu maksudnya potong babi atau apa sebagai ganti rugi, ganti ke sana, dan menyatakan bahwa dia bukan lagi
bagian dari situ, dari apa itu adat itu. Jadi diganti juga babinya. Ya itulah kayaknya kayaknya kurang tahu tuh saya tuh. Nah, jadi saya berpolemik sendiri nih Bang. Punya pikiran buruk sendiri nih. Masa iya di sana kan gerejanya banyak di sana loh Bang. Di kampung beliau ini. Gereja banyak tuh. Apa gereja itu enggak kerjasama sama adat tuh, membuat agar masyarakat yang ingin pindah atau malah itu jadi repot. Itu saya sih jadi uzon sendiri sih Bang duluan. Di sana kan tadi adat ya, tapi KTP sebagai identitas penduduk masa nggak ada dia? Nah, itu di sana KTP itu jadi nomor 2 Bang. Nggak terlalu penting. Yang paling enggak, belum ada. Yang paling penting itu kartu adat yang di kampung dia itu. Nah, kalau KTP itu jadi nomor 2 di sana mereka bisa mengurus itu. Masalahnya mereka kan di sana mayoritas tani. Nah, mereka itu ngurus pertanian, ngurus apa, mungkin sibuk begitu. Mau ke kota kan jauh tuh. Apalagi kalau mau bawa hasil panenan mereka, mau apa ke ternak atau apa, itu kalau jalanan normal itu kan 7 jam. Nah, kalau bawa hasil pertanian itu sampai 3 hari itu baru nyampe. Itu masalahnya. Kalau gereja Bang nggak bakalan dilepas. Nah, itulah yang saya jadi zuzon doang. Jadi boleh nggak minta nomor HP-nya di atau WA biar bisa WA? Oh iya Bang Jova, nanti di DM ke siapa nanti di Bang Jova. Ya ini aja ke Pak ya boleh. Nanti kan teman-teman lain kan juga banyak yang bantu. Minta pertemanan ke teman-teman, nanti DM aja ke teman-teman tuh Bapak Basria atau apa ya Bang Jova ya, atau ke Bang Dalbot gitu, atau ke Bunda Rahma. Nanti itulah saya minta bantuan sama teman-teman yang ada di sini nih, bisa memfasilitasi atau bagaimana caranya. Ini kan saudara kita nih, dia juga bingung sampai sekarang kan ada ketua kita di sini, ada guru kita kan, ada Bang Suma. Iya. Kalau beliau yang suarakan kan mudah. Iya benar. Jadi Bang Jova itu belum sunat nih sampai sekarang ya? Belum Bang. Jadi selama ini istrinya suruh makan pisang sama kulit-kulitnya gitu? Maksudnya Pak? Iya, kalau makan pisang kulitnya kan di situ dulu. Jangan di situ dulu lah. Yang kita bahas di sini kebenarannya dulu. Yang kita perlu tahu. Maksudnya benar nggak ini seorang mualaf atau gimana? Itu dulu. Waktu saya disunat juga udah berbulu karena saya mualaf juga Bang. Oh alhamdulillah. Bang Jova. Jadi kata tukang itu jobong supirnya dengan sunat dokter sunatnya nih. Oh ini kok udah berbulu katanya sunat. Lanjut. Iya Bang Jova, ini saya bilang nih. Kalau mau masuk Islam tuh repot. Satu puasanya. Nah nanti kita akan ditanya mau masuk Muhammad ya. Bertanya itu hanya ini loh saja, tapi membuat abang terkejut Bang. Kita kan di sini karena kejadian ke teman-teman ada yang inilah istilahnya, mohon maaf ya, dipanggil dari sensasi. Ternyata cuma pura-pura salah satu bentuk tujuan nih Bang. Lanjut masalahnya kita kan baru kenal, baru tahu, ya kan? Nanti kedepannya ini mau belajar Islam di mana Bang Jopah?
Ya itu kan kemarin kan waktu saya naik di roomnya siapa coklat itu, kan ada abang ini juga, Bang Pelos yang nyaksiin. Katanya kalau masuk Islam gampang, nanti ada yang banyak yang bimbing. Nah, jadi kalau ibaratnya Ya masalahnya Komal coklat, saya nggak tahu bang. Iya. Nah, itu ya saya nggak tahu juga karena kan apa Sama-sama kita nggak tahu. Iya. Jadi nggak tahu. mensyahadatkan orang itu bukan hanya sekedar mensyahadatkan. Pertama, segala sesuatunya itu kita persiapkan. Abang persiapkan juga. Supaya apa ya? Supaya mendapatkan identitas Islam. Dan kedua, penting ini bimbingan. Makanya syahadat itu jangan sembarang. Jangan hanya disyahadatkan baru dilepaskan begitu saja. Ya kan? Apa keperluannya, kebutuhannya dan sebagainya. Ya kan? Iya. Kita harus tahu asalnya dari mana, akidahnya apa sebelumnya. Ya kan? Dan nantilah kalau ada Bang Suma gimana solusinya, karena kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau Bang Suma ini syahadatkan Ulan lengkap di situ anunya, ya bolehlah. Ya kan? Dan kita juga tidak bisa menghalang-halangi orang mau syahadat, kapula. Nah sebenarnya abang ini sudah muslim, cuma persoalannya yang syahadatkan itu siapa, bertanggung jawab nggak segala sesuatunya. Contoh, abang ini kan pasti tersingkirkan ya dari tempat, dari keluarga. Nah, apalagi abang kan belum disunat. Seandainya kita dekat, gampang. Nanti saya yang sunat, karena kebetulan saya juga tukang sunat. Mau pakai laser, pakai bambu, pakai celurit, lengkap dah pokoknya. Ya. Coba saya panggil juga. Bang Suma, monitor bang. Mungkin beliau lagi istirahat atau gimana ya, karena memang jam di sini siang-siang begini jam-jam tidur. Saya aja tadi ketiduran. Ketiduran kayaknya, beliau capek bang. Iya, ngurusin noten. Bang Dalbo, si Bang Jova nanti tunggu di sini. Saya punya pekerjaan nih bang. Nanti Bang Jovanya nanti tunggu sama teman-temannya, tunggu sama koordinasi sama Bang Zuma. Nanti diarahkan kemana, bagaimana. Insya Allah ya kedepannya jadi lebih lancar. Insya Allah kalau memang ini lebih istiqomah bang, jadi istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ini kegiatan. Kenapa ada yang mau ini syahadat? Ya kan dia syahadatkan kemarin, nggak tahu Komal siapa itu, namanya kopi ya, coklat. Saya katakan kita nggak kenal. Nah, jadi kalau mau syahadat itu yang jelas, yang membimbingnya siapa, yang jelas supaya apa ya, nantinya sertifikatnya itu ada. Dan kedua, segala kebutuhannya itu terpenuhi. Betul. Gitu loh. Kalau disyahadatkan oleh API, ada sertifikatnya, kemudian akan ada bimbingan, kemudian diupayakan dipenuhi, misalnya untuk ibadahnya, untuk pelajaran bimbingan dasar tentang Islam. Tuh. Jadi itu KTP-nya sekarang masih Kristen? Belum punya KTP, belum bikin. Padahal umur ini ya, umur udah besar. Katanya kartu ada.
Bunda Rahma, beliau ini tinggalnya di Kalimantan, di pedalaman. Nah, di sana KTP itu hanya identitas kedua, tidak nomor satu di sana. Yang ada kayak itu dari adat itu. Tapi Nah, kalau mereka mau persyaratannya untuk syahadat di ikrar dibimbing oleh gurunda itu, Bang Zuma, harus identitasnya jelas gitu, Bang. iya. Ada apa Kalau ya? dia mau Misalnya SIM, KK, ada. Jangankan Simbu atau kakak, di sana kan semua pakai adat tuh di sananya mereka tuh. Kalau mau mereka membuat KTP bisa, tapi harus minta ke adat lagi, ke tetua adat, dibikinlah surat. Nanti surat itu dibawa ke kecamatan, mau dibikinlah KTP. Tapi masalahnya dari tempat beliau ini ke kecamatan itu jauh, Bu. Ada 7 jam. Nah, terus Bang Binyolos gimana kenalnya sama beliau? Kenalnya di mana? Kemarin kita kan rame-rame nih sama-sama di roomnya siapa tuh, coklat tuh, room apologet Islam juga, tapi room kecil. Oh, jadi Bang Binyolos ini, sebentar Bang Binyolos ini kenalnya lewat online juga. Iya. Karena begini Bu, kenapa kemarin kami sahadatkan? Karena begini, kalau orang yang punya niat sahadat itu harus disergerakan kan Bu. Siapa tahu umur ini kan kita nggak tahu Bu. Kalau di kami nggak bisa begitu Bang. Kalau dia minta disyaratkan di sini. Karena gini Bu, persyaratannya secara administrasi itu harus ada. Jangan sampai ya apapun ya identitasnya, misalnya SIM, KK, apalah yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk dibuatkan sertifikat mualaf gitu loh. Apakah identitas apa yang bisa kita dapat dari dia? Kalau surat itu yang di foto Bang Jova itu apa tuh Bang? Surat adat itu Bang ya? Bukan. Coba dia yang bicara Bang. Saya pikir tadi Abang pernah ketemu dia. Coba dia yang bicara. Karena kita nggak bisa menjam. Kita nggak bisa menjam. Bang Joko besar kali suaranya, kecil dikit please. Kenapa Bang Joko, silakan. Ya, seumpamanya ibaratnya harus identitasnya dulu. Berarti kan saya harus ke kepala adat dulu, pamit sama kepala adat bahwa saya itu mau masuk Muslim. Nah, nanti kan di situ dikeluarkan tuh ada surat pengeluaran tuh dari suku adat Dayak. Nah, nanti setelah keluar itu kan kita kan ada kata bikin KTP ataupun nah kita bikin, ataupun nanti ada kata saya dipindahkan ibaratnya ke tempat Bang Bialos ibaratnya kan, nanti saya bisa ngambil surat pindah dari sini pindah ke tempatnya Bang Bialos, bikin KTP di tempatnya Bang Bialos gitu ibaratnya. Karena kalau bikin tadi kan lama prosesnya di sini, lama dan jauh kan gitu. Jadi kalau hanya sekedar minta surat pindah kan nanti saya ibaratnya nujunya ke siapa kan gitu. Nah, yang penting ada tujuannya saya keluar dari kampung saya ini kemana, entah ke Jawa, entah kemana ibaratnya yang mau bimbing saya kan nanti saya bisa ngurus surat pindah saya nih, langsung pindah gitu maksudnya. Jadi saya bikin KTP identitas Islam di mana tempat saya tinggal nanti gitu, di Jawa apa di Sumatera apa di mana yang mau bimbing saya lah istilahnya gitu. Kalau saya kan nggak tahu sama sekali, nggak pernah kemana-mana gitu, memang di kampung aja gitu, cuman kerja tani sehari-hari. Nah itu suku aslinya orang Dayak gitu Bang? Iya. Kalau Dayak itu apa ya, Dayak Kalimantan ya? Kalimantan Barat, saya di Kabupaten Bengkayang, kecamatannya itu di Suti Semarang, desanya Tapen. Nah itu bisa dilihat dari HP situ. Ya kadang kan ini loh, kalau nggak ada identitas tuh, selain nggak bisa kita buat sertifikat, tuduhan mereka itu saudara Kristen kadang mengatakan ya orang Islam lagi disadatkan lagi.
Nah, gitu ya Bang, framing mereka. Ya kalau bisa ibaratnya biar lebih enaknya kan, biar kita tidak ada yang salah paham ataupun salah sangka kan, ada salah satu yang dari pihak orang muslim. Nah kalau bisa suruh datang ke sini sekalian biar tahu lah ibaratnya kan, biar tahu saya, keluarga saya kan gitu. Siapa tahu ada yang dekat di daerah sini, dekat saya sini, Bengkayang atau di mana kan gitu. Bentar, aku koordinasi dulu sebentar, izin Bang ya, aku telepon dulu ini. Gimana ini nggak ada identitasnya tapi udah mau ini, karena identitasnya tidak memungkinkan ini Bang ya. Iya. Asli Dayak ya, kalau Nias itu beda. Oh beda, di sini nggak ada nih. Kalau Nias kan Sumatera, saya kan Kalbar. Dia Sumatera Bu. Saya Kalimantan Barat, Pontianak. Bentar Bang, aku sampaikan di grup. Coba di berapa followernya itu di polo-polo biar beliau bisa buka-buka kamera ya teman-teman. Ya bisa buka kamera dia. Coba buka kamera Bang. Bisa Bang? Diundang Bang Dalbo ya, itu dia buka kamera ya. Oh masih muda rupanya ya. Masih muda Bang ini ya, Bang Jova. Siapa yang di Dayak ya KTP? Bentar, aku telepon dulu Ustadz. Sabar Bang ya, Bang Jova ya. Mohon maaf ya Bang ya, kita ini dulu. Oh jangan sampai saya asal ngomong. Terus telepon dulu. Iya, beliau ini ya. Beliau buka kamera. Gurunda, apa sih ini? Aku juga nggak aktif. Ustadz Alif dulu ke telepon. Enggak, ini bertindak sendiri takutnya ini. Nah, Ustadz Alif. Nggak ada Pak Desuki aja, Pak boleh. Iya Pak Den, aku telepon lah semuanya. Udah aku lempar di grup pun. Pada tidur, pada makan. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya Bun. Di tempatnya Bang Dalbo ini ada yang mau syahadat tetapi tidak punya identitas, dia suku Dayak. Gimana itu Ustadz? Ada yang mau syahadat. Iya Ustadz, bisa masuk dulu Ustadz sebentar sekali di tempatnya Bang Dalbo. Wah, justru kalau ada waktu tadinya minta waktu 15 menit. Gimana? Maksudnya harus naik dulu? Maksudnya bisa disyahadatkan tanpa ini KTP, tanpa identitas. Katanya nggak ada. Coba Ustadz masuk deh. Coba tanyain deh. Datanya apa Bun? Nggak ada katanya Ustadz. Coba Ustadz. Siapa? Nggak ada sama sekali. Iya. Ada Tapi kartu dia- adat. Kartu adat. Oh kartu aja. adat. Mana kartu adatnya? Ya, gini masalahnya kan, kalau masalah nggak ada data kan sebenarnya syahadat itu bisa aja, yang penting valid orangnya. Tapi masalah sertifikat kita nggak berani gitu loh, nggak bisa berani mengeluarkan kalau tidak ada data secara kenegaraan bahwa dia itu memang non muslim gitu Bunda. Itulah udah aku sampaikan. Tapi bisa Ustadz masuk supaya teredukasi saudara kita ini. Masuklah Ustadz. Oh 5 menit. Ya mungkin aku bisa itu sekitar 15 menitan lagi Bunda. Oh lagi mengajar ya Ustadz. Oke Ustadz, baik. Nanti ku ini Ustadz Pak Desugi ya Ustadz ya. Siap. Ya kalau masih ada waktu ya coba dulu aja kan sambil ngobrol dulu, nanti insya Allah aku gabung. Siap. Baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh ini juga Grab. Jadi sabar Bang ya, katanya bisa tapi
Halo, Assalamualaikum. Ya. Ada Maki di depan, siap-siap. Tunggu Pak Dik keluar dulu. Iya, Grab puding Grab. Sabar Pak. Ya, jadi bisa Pak. Pak siapa? Pak Jopa. Bisa disahadatkan tapi tidak dapat sertifikat kalau tanpa identitas. Bersedia Pak Jopa? Ya enggak apa-apa, yang penting saya jadi Islam aja. Oh, boleh. Tapi ini Ustadzku lagi ada ini ya, katanya tunggu 15 menit bagaimana? Enggak apa-apa, biarpun 1 hari saya tunggu karena sama mencari yang baik, yang benar. Masuk di Bangdal boleh. Insyaallah. Ya. Jova Agil ini nama asli. Iya. Kalau yang di surat adat itu seperti kartu atau seperti surat? Itu kayak sertifikat kalau orang nikah itu kayak ibaratnya kayak buku nikah gitu teman, bukan buku nikah, sertifikat nikah yang dari pendeta itu. Nah, cuman di sini kan untuk pengeluaran data, kalau bahasa orang sini itu untuk mengajukan di kecamatan ataupun di desa, kita mau ngurus apa, surat ataupun apa gitu. Nah, jadi karena berhubung saya belum ada KTP kan, nanti saya minta itu dulu di kepala adat saya, kepala suku. Nah, nanti dibikinkanlah di situ. Boleh nanti ada Ustaz Atib, setelah nanti diurus semuanya, KTP-nya di store ya. Di sini fotokopinya. Nanti di ini diubah lagi. Ya kan? Supaya mendapatkan sertifikat. Bang Jova dari rumah ke kantor kelurahannya dekat nggak? Dari kalau jalan kelurahan. Kalau jalan kaki sehari lah. Kalau kita naik perahu lewat air 4 jam ataupun sampai 8 jam kalau bagus airnya. Banyak kan penduduk situ nggak punya KTP ya Bang? Iya, kalau dari pihak keluarga saya sih tidak ada gitu, tapi nggak tahu kalau yang lain ya, karena kita di sini ya itu nggak ada tahu maksudnya mau seperti ini, ujung-ujungnya hidup saya nggak tahu gitu. Jadi nggak mikirkan KTP gitu. Ini ya Indonesia ya. KTP harusnya gratis, jemput bola di sini nih. Kalau ada masih begitu. Di sana tuh makanya saya ngomong tadi tuh, saya sudah suzon duluan. Nah, di sana kan gerejanya, di tempat beliau ini kan gerejanya banyak. Masa mengurus KTP mesti minta surat ini itu. Apakah kecurigaan saya, apakah masa mungkin dari pihak kalau gereja Bang, kalau gereja mungkin di mana tempat bukan dari pemerintah, tapi memang ini kan tempat ibadah kita kan gitu. Nah, itu pun satu kampung ya cuma satu, nggak banyak, cuma satu kan gitu. Bukan tugas pemerintah kelurahan yang jemput bola supaya punya identitas nanti waktu saat dia pemilu atau apa. Itu macam apa nih negara ini? Jelas ya. Ya mungkin dari pemerintah ataupun dari atasan mungkin ada kan, contoh kayak dana yang harus bikin dana dulu aja kan, yang mau dibikin jalan PT aja ditolak kan gitu, karena nggak mau ibaratnya tanah itu untuk dikuasai PT, contohnya seperti itu ibaratnya. Kalau pemilihan kemarin abang ikut pemilihan nggak Bang? Nggak tahu Bang, siapa, saya taunya ya Prabowo presiden, ya sudah itu aja, hanya sekedar mengakui tapi tidak pernah ikut nyoblos apa bagaimana, nggak pernah. Oh, nggak ikut pemilih? Nggak ya.
Syarat ikut pemilihan kan mesti ada KTP itu. Betul. Nggak apa-apa yang ada KTP-nya aja, nggak mungkin nyoblok semua. Mana sih? Anja. Jadi kita ini berbicara anu aja, nggak perlu kita bawa-bawa ranah-ranah politik ya. Ya. Nggak perlu kita singgol di sana. Karena kita nggak tahu keadaan di sana, kita nggak tahu. Iya, ada juga kayak gitu satu kampung yang nusuk itu kepala sukunya doang. Nama-nama masukin. Ada. Saya tahu tuh tempatnya. Saya saksinya. Ini negara apa? Jangan Kan- Bang. Nanti Kalau Bang Dalbo- kita ini di media sosial loh. Rawan loh. Iya, media sosial kena nanti nangis sendiri loh. Ya cuma Herman aja ya Bang Dalbo ya. Aneh. Iya, nggak ada hubungannya Bang. Betul. Dengan negara nggak ada hubungannya. Saya katakan jangankan yang tidak punya KTP, yang punya KTP itu belum tentu nyoblos. Jadi kita di sini tidak menyalahkan negara. Salah kita sendiri kalau kita serius mau menjadi warga Indonesia. Tentu kita punya antusias, kita punya kaki, punya tangan. Kenapa bukan kita yang ke kelurahan? Masalah 1 jam, masalah 1 hari, itu gampang kok kalau kita serius. Ya silakan aja, nanya-nanya aja, kok bisa ini terima Islam bagaimana? Di sini hujan. Di sana lagi musim hujan apa? Gimana Bang Jova? Nah, lanjut dulu komunikasi sambil menunggu Ustadz, sambil menunggu Gurunda. Gurunda ini ada tamu, lanjut dulu. Ya, Bang Kadang Jova. hujan, kadang Sekarang panas. lagi musim hujan nggak di sana? Iya, kadang panas, kadang hujan, tak mesti tau. Jadi hari-harinya Bang Jova ini bercocok tanam gitu. Kita di sini ternak Bang. Oh ternak. Ternak apa Bang Jova? Ternak babi Bang. Ternak babi. Yang membuat tertarik dengan Islam itu apa Bang? Sehingga berpikir untuk bersyahadat menerima Islam. Apa yang membuat Bang? Sebenarnya saya udah lama ngikutin ini Abang Juma sebelah saya ini. Saya itu kan dia yang lihat ada wanita yang masuk Muslim juga itu kan dari Dayak juga itu. Jadi di situ saya udah 8 bulan yang jelas saya itu ngikutin Abang Juma nih. Cuman enggak pernah berani saya untuk naik itu, untuk bertanya-tanya itu belum berani karena saya belum tahu benar kayak mana sebenarnya Islam kan begitu. Kalau untuk saya sukanya kenapa saya mau masuk Islam itu cuman 2 saja sih yang bikin saya tertarik dengan Islam, tapi bukan karena tertarik agamanya, itu tertarik karena pelajarannya. Baik pun tadi itu di dalam apa kitab-kitabnya tadi, walaupun saya nggak tahu baca kan di situ saya sering baca nasionalnya itu, tulisan Latinnya itu yang di bawahnya itu, bukan apa tulisan yang hitam tuh apa namanya itu. Terjemahan. Ya. Bang Samudra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jova dari Kalimantan ya, izin aku baru nyimak nih. Bukan? Kalimantan Barat Bang. Oh Kalimantan Barat. Pedalaman berarti ya, jauh banget ya. Pantas nggak ada KTP di sana. Pasti banyak yang belum punya KTP ya Bang Jova ya. Iya belum. Tapi Bang surat Dalbo adat dia itu punya. kan, Ustadz Alif Surat nggak adat bisa punya. Bang Dalbo. Oh ya. Udah lagi naik. Ustadz Alif. Dia masih ngajar. Oh. 15 menit lagi. Ini Pak D ya, Pak D Sugi. Ustaz Pak D Sugi. Oh ya, oke. Sudah masuk. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang Jova, asli Kalimantan apa trans? Asli Kalimantan Bang. Tapi sampai ngerti Jawa ya?
Iya, di sini baca Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kamera aja, Bang. Waalaikumsalam. Buka kamera aja, Bang Jova. Bang Jova tadi. Masih muda Bang Jova. Buka kamera Bang Jova, izin. Ganteng orangnya. Agil. Masih muda dia. Nah, itu. Wih, Temanya geser dikit, Bang Dalbo. Iya, Tema ganteng ya. itu. Hapus dulu aja Bang Dalbo, nggak apa-apa, ntar pasang lagi. Ya, tema. Kalau boleh tahu Kalimantannya mana Bang? Kalimantan Barat, Bang, Canak, Bang. Di Kalimantan Baratnya? Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Suti Semarang. Bengkayang, Bang. Iya. Saya dulu lama di Sintang Bang. Kecamatan. Oh, Sintang. Iya. Saya di pedalaman, Bang, di Tapen, Bang, di perbatasan Malaysia, Bang. Oh iya. Lanjut. yang jadi masalah ini Ustadz, beliau tidak ada identitas. Yang ada itu cuma apa tadi Bang? Surat adat. Adat, Bunda. Surat adatnya kita jadikan ini ya. Nggak bisa kita jadikan surat menyurat untuk apa? Pembuatan KTP, Bang. Paling tidak harus ada Surat adat ini dari gereja, Pak Desugi. Jadi dari gereja. Iya. Surat adat ini. Ya kita yang bisa kan ini yang dari pemerintah resmi gitu loh. Tapi Ya, coba dulu Pak Desugi. bisa aja kita syahadatkan, cuma yang nggak bisa dapat sertifikat Bang. Betul, itu kata Ustadz Alif juga Pak De. Iya, tidak bisa. Tapi beliau ini Pak De kepingin kali disyahadatkan, kepingin kali. Ya udah kita syahadatkan aja. Surat menyuratkan itu hanya sebagai formalitas saja sih. Kasih tunjuk dulu Pak De surat adatnya. Surat adat kasih tunjuk dulu. Ah, boleh, nggak apa-apa. Untuk anu aja, untuk dokumen aja nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai sertifikat kayaknya nggak bisa loh Bang. Beliau nggak apa-apa, nggak ada sertifikat Pak De. Yang penting katanya disyahadatkan. Ya. Ya udah kita syahadatkan aja. Pak De, ini loh, cuman informasi aja. Beliau kan kemarin sama saya di room teman kita apologet juga, apologet Islam juga. Nah, beliau kemarin yang kepingin syahadat di sana. Gara-gara itu, namanya orang bersyahadat kan umur kan kita tidak tahu Bang. Kemarin udah disyahadatkan di sana, tapi tidak apa-apa kalau memang mau disyahadatkan lagi. Saya cuma menginformasikan saja. Nah, kenapa saya disyahadatkan? Iya kemarin. Oh, ya, saya ngajak ke sini. Beliau tuh kan di sana di Kalimantan tuh. Maksud saya mungkin dari teman-teman di sini ada yang mungkin yang bisa menjangkau dia di sana di Kalimantan. Saya sih pengen bantu, cuman saya jauh Bang. Saya di Manado nih Bang. Oh, sudah syahadat rupanya. Sudah syahadat kemarin itu. Nah, kalau kami sih sudah tanya kemarin sama beliau nih. Dia bilang kalau KTP itu mesti minta surat adat dulu ke tetua adat. Nanti dikeluarkan dari tetua adat mau dibikin apa kemana. Masalahnya dia ini udah heboh kemarin. Udah heboh, keluarganya udah pada tahu di sana. Kalau dia udah mualaf, udah heboh duluan. Gini ya Bangku, Bang Binyo. Anda kan kenalannya di di media sosial juga kemarin. Jangan berlebihan Abangku, kayak Oten. Iya. Kita nggak tahu keadaannya dia di sana. Ya kan? Mohon maaf. Nah, yang saya maksud di sini kan dia bersyahadat di tempat itu. Namanya siapa?
apa namanya bang? Nama asli kok. Oh, coklat. Coklat. Nah, seharusnya di sana harus bertanggung jawab. Kan begitu enaknya. Kita kan nggak tahu apa-apa, Bang. Seharusnya susu coklat ini dia bertanggung jawab, memberikan bimbingan, kekurangannya apa. Kita kan nggak tahu ini. Abang sendiri jujur, saya nggak kenal. Iya bang, betul. Mohon maaf bang ya. Saya di sini, mohon maaf kalau memang itu kelelahan kami, kelelahan saya nih. Tapi saya ngambil niat baiknya dulu bang. Mohon maaf ya bang, niat baiknya dulu. Saya ngambil niat baiknya dulu. Nah di sana beliau ini tadi saya ajak ke sini, dia lagi di roomnya susu coklat tuh. Beliau lagi di sana lagi nyimak. Ada arahan di sana, suruh ke masjid terdekat, carilah mualaf center. Nah itu beliaunya iya mengiyakan. Makanya kenapa saya ajak ke sini? Karena jangkauannya teman-teman API itu kan luas. Siapa tahu ada teman-teman dari anggota API yang dekat lah domisilinya dengan beliau ini, mungkin bisa membantu atau mengarahkan beliau. Kan beliau juga belum sunat bang. Masalahnya kan itu masalahnya Kalau ke Sintang jauh enggak bang? Jauh bang, 1 hari Jauh, ya? Iya, kalau naik mobil 1 harian lah. Soalnya saya ada rekan itu di Sintang. Ada Bang Dedi siapa? Dedi siapa Bunda? Dulu Dedi Aswandi ya siapa? Ya Dedi, ada Dedi Aswandi. Terus ada Bang Henbance di sana. Kalau ke Sintang bisa saya bantu, tapi kalau di daerah Bengkayang ini saya nggak ada kawan di sana ya. Pak Ade, gini, itu ada saudara kita yang nggak jauh dari Bang Jova, itu Bang Sambu. Datanya nanti bisa dikirim ke beliau. Kalau boleh tahu nama kadesnya siapa ya, biar langsung ditelepon Bang Jova. Khairul. Hah? Khairul. Ya, namanya Karul. Oke, dibantu diteleponin, nanti diurusin ya. Nanti kalau memang perlu bantuan dari gurunda yang lain, biar nanti diarahin. Bang Sambo, Khairul Azmi bukan nama kadesnya? Itu di bawah dia, kampung bawah di kota dia. Kalau saya di pelosok, di kampung atas lagi. Dari tempatnya Kades itu masih sekitar 3 jam lagi kalau naik dari kampung saya. Dia kan di bawah saya kampungnya itu. Coba. Oke, Bang Jovan, bisa di DM Bang Sambo ya, itu di bawah. Coba DM dulu. Iya. Nanti biar ditelepon sama dia. Sekarang ya. Pak Ade lanjut. Ya karena kemarin itu sudah disahadatkan, ya saya rasa nggak perlu disahadatkan ulang lagi. Ini kan hanya permasalahan ke surat menyurat aja sebenarnya kan. Atau gimana, mau disahadatkan lagi Bang Daldo? Gini Pak Desuki, gini dia kan mau minta ini juga biaya sunat. Nah, kita mau bantu. Loh. Nah kita juga ini nggak mau membantu buta-buta, artinya harus jelas, betul nggak Pak De? Iya, pasti. Nanti kita bantu lah, gampang kalau semuanya udah terang benderang. Betul, gampang. Itu yang saya maksud. Iya, gampang itu soal itu. Yang penting jelas, ya kan? Kita bantu kok. Oke, Pak De, aku tak turun, biarkan Bang Sambo naik, biar ditanya langsung diteleponin ya. Siap. Oke, mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Sambo? Kita ini kan teman-temannya, bukannya kita tidak mau membantu, kita harus waspada. Namanya nipu-nipu. Ya kan, betul nggak Pak De? Betul. Nah, di dunia maya ini Bang, udah kenal aja dimainin, apalagi belum kenal.
Betul. Udah kenal aja dimainin bang. Udah akrab bertahun-tahun bang. Utang nggak bayar banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kan masalahnya data gitu ya, Abah semua. Beliau kan pengen punya KTP gitu ya. Cuma saya mau pastikan dulu beliau ini tinggalnya di mana, tempatnya di mana gitu lah. Coba sebutin bang alamatnya bang. Ya, ini saya sebutin ya Pak ya. Kabupatennya Bengkayang. Nah, kecamatannya Suti Semarang. Nama kampungnya Tapen. Plasma berapa bang? Ya, Plasma berapa dia? yang siapanya? Suti Semarang dia plasma berapa? Saya di atas Tapen 3. Tapen 3. Ya. Kepala desamu siapa namanya? Khairul Asmi. Ya. Khairul Asmi ya? Iya. Kok ada nomor WA bang? Kok DM kan ke saya bang? Iya ya bang. Ini kok sampai seumur segini belum punya KTP ini gimana ceritanya nih bang? Ya karena belum bikin. Berarti waktu pilihan pemilu gitu nggak pernah ikut ya? Enggak. Yalah namanya Kepala suku. Bang. Kepala suku, pas kepala suku yang tusuk-tusuk gambarnya gitu pada Sugit. Oh gitu. Nama aslimu siapa bang? Lu? Siapa masih jeda bang? Jeda jaringannya susah di sana. Jova Agil bang. Jova? Jova Agil. Jova Agil gitu ya? Ya. Kok Dayak abang? Iya bang. Dayak apa bang? Ahe? Ahe ini bang? Bakati bang. Ya? Nomor WA-mu DM kan bang ya biar enak cari infonya ya. Oke bang, Nggak ada siap. yang ngurus, alhamdulillah. Bengkayang tuh daerahku bang. Bengkayang. Itu dulu daerah Tran pak deh. Cuma logatnya ini logat Jawa gitu loh. Dekat perbatasan dia bu. Iya, dengan beda ya. Entikong dengan Tempeduk beda loh. Bang Sambo, kalau aku dulu di Sintang, tran migrasinya ke Sintang. Saya Sintang 1 tahun pak deh. Habis dari Sintang saya dimutasi ke ini Ngabang dulu. Baru sekarang di Pontianak, di Ketapang. Sintangnya di mana? Saya di ini Pasar Durian, Tugu Durian. Pak dia tahu Tugu Durian kan? Tahu. Nah, di Kejari Sintang saya. Oh. Iya, saya di Kejari Sintang dulu 1 tahun. Sintang berarti ya. Iya. Dulu saya datang ke Ini malah ada Sintang. orang Entikong nih deket nih. Iya, saya dulu datang ke Sintang tuh tahun 80. Sintang itu masih desa, Bang. Motor aja belum ada. Oh, tahun 2000 ini Pak, saya tahun 2013-14 tuh jalan masih hancur. Iya. Masih hancur jalan tuh. Sintang, Melawi. Kebetulan bapak saya itu kan tahun 80 itu ngetik itu sudah 10 jari, Bang. Tahun 80 itu bapak saya ngetik itu udah 10 jari itu. Karena bapak saya itu lulusan SMA tahun 55 itu. Jadi begitu Tran bikin surat di kecamatan itu kan, itu masih kecamatan pembantu waktu itu, ketahuan camatnya langsung dijadikan sekretaris itu waktu itu. Di Sintang situ. Ini saya izin turun dulu ya, saya cek datanya dulu ya. Siap. Saya insya Allah kalau berhubungan dengan Kades itu masih bisa lah gitu. Karena sebelum Pak Asmi ini
Legorius Lembai gitu loh. Kan nggak mungkin beliau nggak punya KTP, nggak punya KK, nggak punya akte, nggak punya kartu identitas yang lain, kan mustahil gitu loh Pak De. Iya betul. Monggo di. Udah saya izin dulu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dalbo, saya pun ada kesibukan ini. Bentar ya, saya di bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jova, tenang-tenang aja sini aja ya Bang. Jangan. Iya Bang. Santai aja, santai. Ya. Jadi Naik pas semua, naik lagi. Bang Jova, saya tinggal ya Bang. Lanjut sama teman-teman ya. Bang Jova, saya tinggal ya. Lanjut sama teman-teman. Bang Jova, saya tinggal ya. Langsung mit. Bandinyo noise. Iya, sinyalku delay Bang Dalbo. Nanti biar diurus Bang Jova sama Bang Sambo data-datanya. Kalau memang masih belum memiliki KTP, surat adat nanti biar dikeluarin, terus nanti dicetakin KTP ya. Insya Allah kalau memang fix belum ada KTP, terus surat adat ada dibikinin, insya Allah bisa bantu. Iya Bang, siap. Kalau boleh tahu usia berapa sekarang? 38 Bang. Hah? 38. 38? Iya. 38 masih belum ada KTP ya? Dari umur itu 17 belum 16 dia Bang. Gitu. Enggak 16 itu. Bukan masalah nyoblosnya KTP ini loh. 38 Kan loh, penting itu. 38. Oh, kalau ke balai desa jauh banget kan Jova? Balai Jauh. desanya gitu. Makan waktu berapa jam? Kalau kita lewat air ya 8 ataupun 6 jam aja lah. Kalau lancar 6 jam gitu. Jauh juga ya. Kayak ke Jawa Bang Samudra. Bukan Jauh. ke Jawa. Berarti dia di pelosok pedalaman ya? Besok ya. Kalau sekolah gimana Bang Jova sekolahnya? Saya sekolah dulu waktu di Bengkayang, cuman kelas 3 SD aja saya. Oke. Berarti setelah di Bengkayang langsung masuk ke pedalaman ya? Berarti di perbatasan Malaysia? Iya, masuknya. Tadi sudah dikasih DM sama Bang Sambo nomornya? Iya. Sudah? Iya. Ya udah, nanti biar saya telepon Bang Sambo ya. Belum ada hotel Bang Dalbon. Hotel naik aja hotel sini silakan. Kristen silakan naik ya.
Kalau ada yang merasa kenal sama Bang Jova, boleh silakan naik ngobrol. Siapa tahu Iya, boleh juga. di wilayah kan. Jauh banget sampai 6 jam buat ngurusin KTP doang ya. Kode pos 79228, bener Bang Jova? Iya betul. Ah, betul. Loh, katanya tadi udah DM Bang Sambo. Udah DM nomor WhatsApp. Yo Bang Mulyadi, bener. Wilayah, coba dibaca typingnya dulu. Wilayah desamu 61071028. Bener. Jambak aja Bang Dalbo. Orang Bang Sambu juga 2 device kok. Jambak lagi. Coba Bang Jova. Ya Bang. Tadi sudah benar dikirim Bang Sambo nomor WhatsApp-nya. Ya kan saya tadi kan baru nanyain ini siapa kan gitu. Oh ya udah. Itu belum bisa ini lagi, belum bisa kirim lagi karena belum diterima mungkin, belum di callback balik mungkin. Belum diterima. Iya pertemanan saya itu kan. Oke. Coba disebutin ke saya, aku tak langsung DM. Udah. Bang Wan. Tak tinggalin dulu ya, aku masih di ini ya, Bang Dalbo. Masih di kantor. Ya, Oke. Siap. Mohon izin semuanya, Bang Jova, sehat-sehat. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti dibantu surat-suratnya dulu kalau emang Bang Jova itu. Kalau udah syahadat mah saya cukup. Saya pikir udah ya Bang Dalbo ya. Kalau udah pernah syahadat gitu. Bang. Mana dia? Belum naik Bang itu Bang Jova belum ada. Oh ya nyentar. Ya Kristen naik ketik 1. Yuk silakan. Oyen naik Oyen. Meow. Bang Dalbo, moderator tolong aku biar bisa jambak nih. Aku telah undang Kristen nih. Oh Bang Tri apa? Kristen naiklah. Ajuin. Aku nggak bisa jambak nih. Aku bukan moderator sini. Udah lama Bun. Lagi noise. Dia udah lama mau tidur dia. Bang Jova berarti sering ngikutin Bang Juma gitu kalau ada lagi diskusi gitu Bang Jova ya? Selama berapa bulan? 8 bulan ada? 8 bulan. Ada 8. Oh, lihat di YouTube-nya juga ya? Iya. Udah subscribe belum? Subscribe YouTube beliau. Mana apa yang Abang narasikan kalau dari narasi Bang Juma, menurut Abang gimana Bang Jova?
Ya, sangatlah baik. Pokoknya baiklah, bagus pokoknya apa yang dikatakan tuh memang faktanya seperti itu, kebenarannya ada di hanya satu tempat kita menyembah kepada Allah gitu. Tadinya abang apa agama ya? Saya Kristen Protestan, Bang. Oh, Protestan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti akun ini bang. Ganti tadi habis baterainya. Oh, oke. Bang Jova tadi sampai mana? Oh ya, selama 8 bulan abang suka ngeliatin Bang Juma, narasi-narasinya bagus gitu ya bang ya. Terus apa yang membuat abang kira-kira nih ya, menurut abang itu, kira-kira abang tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, punya niatan gitu Kak Jova, gimana bang? Untuk memeluk agama Islam gitu. Gimana bang? Apa yang membuat Bang Jova yakin gitu loh kalau agama Islam itu benar, makanya abang memilih Islam sebagai agama abang sekarang. Suaraku agak pilek. Ayo lanjut, silakan. Bentar bang, saya balas DM dulu bang ya. Oh iya bang. Gurunda kita nggak ada ya bang? Ada, cuma kalau ada males ngomong. Nanti ada. Beliau. Mungkin ambil santai. Assalamualaikum Bang Juma. Udah lama loh aku ikut beliau dari YouTube nyampai ke TikTok. Nggak pernah ketemu. Sekali ketemu naik. Lagi ada tamunya, ada tamunya kita. Cuma lagi ada tamu. Oh iya. Bunda Rama, assalamualaikum. Tidur ya. Waalaikumsalam. Ganti nama. Jadi Bang Jova tadi kan Bang Jova kan beternak babi itu, apakah beternak babinya Bang Jova sendiri atau babinya siapa Bang Jova? Bang Dabo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi mau saya wakilin. Kirain ketiduran lu bang, lu panggil tadi. Bobok dia biasa. Bikin kopi dulu lah Bang Dalbo. Kopi. Rokoknya habis ya. Pakai masak lo dikit bang Tri. Saya nggak pernah tidur siang tuh. Masalahnya rokoknya habis gitu. Buka roomnya pagi, makanya ngantuk. Rokok habis pasti, 2 bungkus habis, rugi bandar. Gak ada terus. Warung sebelah kan masih buka tuh. Nah malas, kau ngutang belum bayar. Udah. Ya ambil aja dulu. Malas ah. Bang Jova ngobrol apa Bang Jova silakan ngobrol. Iya tadi. Abang Bang Wan. Salam kenal. Bang Tri. Ya salam kenal Kak Halimau. Lagi balasin ini ya, lagi balasin DM-nya Bang Sambo tadi itu. Oh iya. Ya mudah-mudahan kalau Bang Sambo udah langsung kelurahannya Khairul Asal itu udah langsung kitain. Jadi memang itulah. Kalau pemerintah sudah digaji apa Ya nanti kalau udah muslim nggak punya satu kampung dengan ternak babi, wilayah nggak punya KTP, gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan. Jadi bisa diatur lah, apa diurus lah administrasi supaya dia punya identitas. Jadi kalau nama surat adat itu dari gereja atau dari ketua adat itu dari Protestan juga itu Bang Jova ya? Gimana Bang? Nah, yang surat adat itu dari pendeta atau dari? Kalau adat ini Bang di luar ini Bang, di luar apa namanya? Luar pemerintah. Di luar gereja. Kalau pendeta itu kan pembimbingan Bang. Setelah pendeta itu ada yang namanya pengembala. Nah, baru kalau ibaratnya kita nanti sudah merangkum di antara dua itu, kepala adat, terus pendeta,
dan pengembala, barulah kalau kita mau ngurus surat penyurat, ibaratnya itu kan urusan pemerintah, itu bukan masalah apa namanya suku. Kalau suku beda bang, kalau suku itu ya bahasa kayak suku Jawa